Halo, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk MCB partner semuanya. Selamat datang di MCB Skill Up, sesi online training yang kami hadirkan untuk membantu Anda semua bagaimana cara memilih, mengaplikasikan, dan memaksimalkan produk sesuai kebutuhan di lapangan. Perkenalkan, saya Wina, host untuk hari ini. Nah, kali ini kita akan ngulik bareng tentang produk unggulan yang kami distribusikan, yaitu Altonic. Sebelum kita mulai, ini ada beberapa hal yang perlu saya jelaskan. Yang pertama, mikrofon akan kami mute selama sesi penjelasan materi. Yang kedua, pertanyaan ini bisa ditulis di kolom chat atau ada link Slido ini yang akan kami tampung untuk sesi Q&A dijawab ya. Kemudian santai aja ya. Untuk sesi ini kita kan belajar bareng. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditulis kolom komentarnya ya. Baik, mungkin tanpa saya tunda lama-lama lagi, ini saya mempersilahkan narasumber kita dari Autonix Indonesia, Pak Trisvianto. Selamat datang, Pak, dan terima kasih sudah berhadir sama kami. Hmm. Oke, terima kasih kepada Bu Wina dari PT MCB yang sudah mengundang PT Atoris Indonesia boleh mengadakan bersama di sore hari ini, yaitu webinar spesial untuk memperkenalkan produk-produk dari Autonix. Oke, jadi oke, ya. Jadi Autonix sendiri adalah perusahaan berbasis sensor dan controller. Kita menyediakan solusi-solusi otomasi kepada setiap customer-customer, khususnya pada customer dari PT MCB melalui event webinar kali ini. Nah, di sini Autonix produk-produknya berasal dari Korea Selatan. Ini saya sambil share PowerPoint dulu ya. Oke, ya, jadi kita Autonix adalah perusahaan berbasis sensor dan juga controller dari Korea Selatan, di mana semua produk-produk kita itu diimpor dari Korea Selatan. Jadi tidak perlu dikhawatirkan dan juga tidak perlu diragukan lagi terkait dengan kualitas maupun juga performa dan juga originalitas dari produk Autonix ini. Ya, di mana kali ini untuk sesi webinar ini akan ada dua sesi. Jadi sesi yang pertama ini saya akan bahas terkait dengan produk proximity dan juga timer. Lalu nanti masuk ke sesi kedua akan bahas terkait dengan temperatur control. Nah, di sini saya akan bahas terkait dengan produk apa saja yang ditawarkan dan juga dijual oleh Autonix Indonesia, maupun juga ada sesi prakteknya juga. Jadi dari teman-teman dari atau Bapak Ibu yang sudah hadir di sini bisa melihat langsung nih kira-kira cara penggunaannya dan juga fiturnya dan juga basic dari ketiga produk ini. Oke. Oke, tidak berlangsung lama saja, jadi saya langsung mulai saja masuk ke materi webinar kali ini, yaitu terkait dengan fungsi deteksi dan juga timing, yaitu melalui proximity dan juga fungsi timer. Jika dari rekan-rekan atau juga dari Bapak Ibu yang mengikuti webinar ini, jika ada pertanyaan nanti bisa sampaikan di kolom chat, atau juga nanti di akhir sesi yang pertama ini akan ada kesempatan untuk Q&A dan juga sesi tanya jawab secara langsung. Nanti ada hadiah spesial ya dari Bu Wina maupun juga dari MCB terkait dengan siapa yang bertanya secara langsung. Oke. Oke, saya langsung masuk saja. Jadi yang pertama ini terkait dengan proximity sensor. Ini salah satu produk unggulan dari Autonix. Jadi dari segi ketersediaan barangnya, stoknya, dan juga segi harganya, dan juga kualitasnya itu tidak perlu diragukan lagi. Nah, untuk proximity sendiri, di sini di Autonix kita menjual dua kategori produk, yaitu di tipe induktif dan juga di tipe kapasitif. Nah, apa yang membedakan dari kedua produk ini? Jadi yang pertama, saya masuk dulu ke kira-kira apa sih sebenarnya fungsi dari proximity sensor ini. Jadi proximity ini biasanya digunakan untuk mendeteksi objek, mendeteksi keberadaan objek, atau juga bisa dipakai untuk fungsi positioning, yang biasanya menggantikan dari fungsi limit switch atau micro switch. Nah, di mana untuk fungsi limit switch atau micro switch ini biasanya dia dipakai untuk fungsi positioning, di mana dia harus bersentuhan, karena dia ada bagian part mekaniknya atau bagian semacam mungkin saklar ya, itu harus bersentuhan, baru dia bisa memberikan trigger ke sistem berikutnya atau ke bagian output yang lainnya. Nah, di mana dengan proximity sensor ini, ya kalau kita bandingkan dengan limit switch atau micro switch, itu dari segi ketahanan untuk limit switch ini sangat terbatas, karena dia triggernya bersifat mekanik, ya jadi sehingga ada umur atau ada spesifikasi, ada istilahnya ada
dia hanya bisa tahan selama misalkan berapa ratus kali atau berapa ratus ribu kali. Nah, sedangkan untuk yang tipe proximity ini dia sifatnya non kontak. Jadi untuk deteksinya atau juga untuk trigger untuk ke outputnya itu tidak harus bersentuhan. Jadi cukup dikasih celah sedikit saja, nah dia sudah bisa memberikan trigger untuk memberikan instruksi atau output ke sistem berikutnya. Nah, itu keunggulan dari proximity sensor ini. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, jadi ada dua kategori, ada tipe induktif dan tipe kapasitif. Nah, biasanya dipakai di industri atau juga di dalam dunia industri lebih banyak biasanya memakai tipe yang induktif. Di mana di sini dia dipakai untuk fungsi positioning untuk mendeteksi benda logam yang terdeteksi oleh proximity-nya. Yaitu besi, stainless, ya, aluminium, perak, perunggu dan sebagainya, ya benda-benda metal. Sedangkan benda-benda non metal seperti mungkin kayu, kertas, plastik atau tangan kita ini, nah itu nggak bisa. Nah, itu yang bisa itu adalah tipe yang kapasitif ya, tipe kedua ini. Nah, tipe kapasitif ini dia bisa deteksi benda metal maupun juga benda yang non metal. Nah, sehingga di kapasitif ini juga menarik, dia bisa diaplikasikan dengan variasi atau aplikasi yang sangat beragam. Ya, salah satunya misalkan untuk deteksi ketinggian cairan pada tangki ya, entah oli atau minyak misalkan, atau misalkan untuk sistem filling otomatis ya, pengisian otomatis. Ya, misalkan kita ada kalau di Jambi mungkin di Sumatera kan kebanyakan biasanya industrinya atau main industrinya kebanyakan biasa kelapa sawit misalkan ya. Nah, kita bisa nih pasang misalkan di tempat pengisian untuk kelapa-kelapa sawit misalkan nih, atau misalkan untuk pengisian hasil daripada ekstraknya, minyaknya misalkan. Nah, kita bisa deteksi dengan menggunakan sensor kapasitif ini. Jadi misalkan ketika kelapa sawitnya itu masih penuh, nah dia akan memberikan trigger untuk supaya jangan diisi lagi nih. Gitu. Atau kalau sudah kosong, nah kita bisa pakai sensor proximity ini yang kapasitif untuk kasih trigger, oh harus diisi lagi nih untuk bahan kelapa sawitnya. Gitu. Jadi ini salah satu opsi juga untuk bisa digunakan untuk sistem filling otomatis dengan sensor kapasitif atau proximity ini. Oke. Nah, untuk variasi dari sensor proximity ini sangat beragam, terutama dari sisi outputnya maupun juga jenis kabelnya. Jadi yang umum digunakan biasanya tuh yang paling mudah dan juga paling sering digunakan biasanya tipe yang 3 wire atau 3 kabel. Nah, di sini nanti pemilihan tipenya nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan untuk outputnya apakah mau NPN NO atau NC, atau misalkan mau PNP NO atau PNP NC. Nah, ada juga variasi yang lainnya, misalkan mau tipe 2 kabel yang tipe DC atau juga tipe AC. Nah, tapi ini biasanya agak jarang digunakan di aplikasi di industri. Biasanya yang saya sering ketemu untuk penggantian misalkan dari proximity merek A atau merek B atau mungkin proximity dari China misalkan yang nggak ada mereknya. Nah, itu bisa kita bantu untuk di replace jadi ke tipe yang Atonixnya gitu. Oke, ini sekilas info untuk cara wiringnya untuk yang tipe DC to wire. Nah, ini saya skip aja ya. Mungkin saya masuk ke ini aja. Oke. Nah, ini kira-kira untuk pemilihan tipenya. Ini yang kalau tipe yang DC to wire ya. Jadi di sini ada keterangan untuk tipenya, ada seri PRT 18-5DO. Jadi untuk yang tipe to wire DC dia dikasih informasi dengan huruf T ya. Sini ada spek diameter bodinya ya, kita punya dari yang paling kecil 8 mili, 12, 18 sampai paling besar kita punya yang tipe 30 mili. Lalu dengan jarak deteksinya dan berikutnya itu dengan power supply dan DC 12.4 dan outputnya ada yang NO dan juga output yang NC. Nah, ini untuk cara wiring untuk yang tipe 3 wire ya, proximity 3 wire dengan output NPN dan juga output PNP. Nah, ini kira-kira untuk informasi pemesanannya untuk yang di tipe proximity yang tipe 3 wire, 3 kabel. Nah, ini contohnya ada seri PRD yang diameter 18 mili dengan jarak deteksi 14 mili dan output satu dayanya atau power voltage-nya di huruf D itu 12 sampai 24 volt DC. Nah, ini kira-kira variasi dari tipe-tipe proximity Atonix. Jadi kita sangat beragam sekali, ya tinggal disesuaikan dia dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian terkait dengan proximity sensor ini. Jadi kita punya tipe standar itu ada di seri PR, ya di sini di seri PR atau misalkan mau variasi lain yang tipe kabel atau tipe konektor atau tipe konektor kabel di sini kita tersedia jadi PR, PRCM dan juga PRW. Kemudian di sini yang sebelahnya warna biru ini dia tipe yang long sensing distance. Jadi kalau butuh jarak yang lebih besar, lebih panjang sedikit, nah itu bisa pakai opsi yang di tipe PRD atau juga PRDCM dan seterusnya. Dan yang berikutnya ini ada terakhir ada tipe yang anti spatter atau anti percikan api. Jadi kalau misalkan mungkin area pabriknya ada pakai proximity tapi mungkin dekat dengan sistem las ya atau juga ada percikan apinya.
Nah, bisa pakai opsi yang di tipe yang sputter resistance ini. Lalu opsi lainnya untuk variasi proximity sensor, ya tadi yang tipe silinder dengan kategori induktif, ya ini juga ada yang tipe induktif tapi bentuknya persegi atau kotak. Ya, ini ada di seri PS, PSN, dan PFI, dan juga seri AS. Nah, ini untuk yang versi kotaknya. Lalu juga ada yang tipe kapasitif cuma ada satu seri, yaitu di seri CR. Jadi ini yang tipe yang bisa deteksi benda metal maupun juga benda yang non-metal. Nah, lalu kemudian kita juga ada produk baru, yaitu di kategori proximity ini, yaitu tipe yang full metal. Jadi yang selama ini kita bahas itu proximity-nya itu belum full stainless. Jadi di bagian depan di sini, ya, warna birunya atau mungkin warna hijaunya itu masih terbuat dari campuran resin atau plastik. Sedangkan bagian metal itu stainless-nya hanya di bagian permukaan diameter bodinya. Nah, kalau misalnya butuh ketahanan yang lebih bagus, ya lebih awet, lebih tahan benturan, ya itu bisa pakai opsi yang tipe full stainless ini. Nah, ini di seri PRF dan juga PRFD, di mana untuk tipe stainless-nya juga sudah tersertifikasi dengan kategori SUS 303. Jadi sudah diuji untuk ketahanan maupun juga untuk durability-nya. Ya, dan variasinya juga lengkap dari 8 mili sampai 30 mili, dan juga variasi dari segi konektornya atau tipe kabelnya juga tersedia. Nah, itu terkait dengan proximity sensor. Ya, sekarang saya masuk ke produk yang kedua, yaitu di tipe timer. Nah, ini juga salah satu produk unggulan dari Autonis. Kita sudah biasa jualan mungkin hampir sekitar ribuan piece dalam setahun. Nah, jadi ini salah satu produk unggulan untuk Autonis, khususnya yang tipe timer, yang tipe analog. Nah, saya sendiri juga sudah sering ya replace dari timer dari merek-merek A atau merek B atau merek China misalkan, itu udah banyak sekali persamaannya yang bisa diganti ke tipe yang Atonix ini. Oke. Nah, untuk Atonix sendiri, untuk tipe timernya kita ada tersedia yang tipe analog dan juga tipe digital. Jadi yang analog itu dia sini bisa lihat di gambar ini, dia pakai jarum ya tanpa display untuk hasil countingnya atau hasil perhitungan waktunya. Jadi cuma cukup kita set aja mau di berapa detik atau berapa menit, itu nanti timernya bisa berjalan. Nah, kalau yang tipe digital ini full ya, jadi ada tampilan untuk pembacaan si waktu running time-nya maupun juga target yang kita inginkan. Nah, ini yang tipe digital ini tentu pasti nanti lebih fleksibel untuk tipe timernya. Ada on delay, ada flicker atau off delay, atau misalkan running hour, itu sangat bervariasi sekali. Nah, satu hal yang mesti diperhatikan terkait dengan timer ini, kita mesti tentukan kira-kira fungsi timer yang kita butuhkan atau kita inginkan. Jadi dalam timer itu biasanya ada dua mekanisme cara kerjanya, yaitu ada power on start dan tipe signal on start. Nah, jadi kalau power on start itu dia tipikalnya itu ketika kita kasih power atau catu daya, itu timernya sudah langsung aktif, sudah langsung jalan. Ya, sedangkan kalau tipe signal on start itu walaupun timernya sudah nyala, tapi fungsi timernya itu belum jalan. Jadi harus kita trigger dulu, kita kasih input start-nya. Jadi nanti di bagian terminal itu ada input start-nya. Nah, baru dia akan jalan si fungsi timernya. Nah, ini tinggal menyesuaikan aja dengan kebutuhan customer atau juga kebutuhan Bapak Ibu sekalian terkait gimana nih cara kerjanya, apakah mau secara langsung dari powernya atau harus di-trigger dulu dari input start-nya. Gitu. Tapi kalau misalkan mungkin mau replace dari merek yang sebelumnya atau dari merek yang lain, kita bisa bantu cek untuk terminalnya. Jadi bisa kelihatan tuh dari terminalnya. Kalau ada input start-nya, oh berarti harus pakai signal on start. Tapi kalau di fungsi terminalnya atau gambar terminal nggak ada input start-nya, berarti ini tipenya yang power on start. Gitu. Itu cara mudah untuk proses pergantian dari timer merek yang lain maupun ke merek Autonix. Nah, ini kira-kira contohnya, misalkan ini power on start tapi yang tipe on delay, ya, juga tipe signal on start-nya. Jadi ini timer on delay, ya, bisa dipakai hurufnya OND. Jadi dia memberikan delay dulu, ya, delay timer sebelum si output-nya menyala atau mesinnya menyala. Nah, kalau tipe power on start, ketika dikasih power, itu udah langsung jalan tuh timernya. Timer udah jalan, ya, ketika sudah mencapai targetnya, misalkan saya kasih 4 detik, sudah mencapai 4 detik, langsung output-nya menyala. Nah, kalau signal on start beda ya. Kalau signal on start berarti ketika power nyala itu nggak langsung aktif si timernya. Jadi harus kita kasih trigger input dulu ya, inputnya masuk dulu. Nah, baru tuh si timernya jalan, nanti baru outputnya menyala ya ketika sudah mencapai targetnya. Nah, ini yang tipe on delay, yang power on start maupun juga yang signal on start. Berikutnya yang contoh berikutnya ini ada timer off delay. Jadi ini
kebalikannya dari on delay. Jadi off delay itu ketika si powernya mati atau inputnya mati, nah itu outputnya nggak langsung mati tuh, dia dikasih jeda dulu delay, baru saya itu dia mati sesuai dengan target timernya. Nah ini yang power on start itu berarti dari powernya, ya. Jadi ketika powernya sudah mati di device-nya, device timernya, nah baru jalan tuh si timernya. Timernya jalan, nah baru selanjutnya outputnya mati. Kalau signal on start itu bukan berdasarkan powernya, berarti berdasarkan input startnya atau inputnya. Jadi ketika inputnya sudah masuk, outputnya nyala, lalu kemudian inputnya mati, nah dia kasih jeda dulu, delay, ya, delay dulu, ya off-nya di delay dulu, nah baru selanjutnya dia akan mati sesuai dengan target timernya. Nah berikutnya yang ketiga, contoh berikutnya ini ada flicker. Ya, kalau flicker ini dia bedakan dari segi yang urutan on sama off-nya. Jadi flicker ini semacam fungsi kedap-kedip, ya on off. Jadi kita bisa set si timernya itu ketika nyala berapa lama, off-nya berapa lama. Jadi misalkan on-nya itu 5 detik, off-nya 10 detik. Nah gitu. Jadi bakal on 5 detik, off 5 detik, on 5 detik, off 5 detik, 10 detik. Ya. Begitu seterusnya. Nah ini dia dibedakan antara yang mana on dulu atau off dulu. Ya, gitu. Misalkan ini on dulu, kalau off first berarti dia off dulu, baru on nyala. Gitu. Ini flicker. Nah, kalau ini ada interval dan juga star delta. Kalau interval ini dia hanya untuk fungsi misalnya kita mau set si mesinnya ini nyalanya berapa lama. Jadi misalkan kita mau mesin ini dia nyala itu selama 1 jam. Nah, kita bisa set pakai fungsi interval ini. Jadi ketika power nyala, lalu kita kasih input start, ya mesinnya nyala misalkan. Nah, kita set mesin ini nyala cuma 1 jam saja. Nah, jadi ketika sudah mencapai 1 jam, nah, mesinnya bakal mati. Gitu. Jadi ini fungsi dari timer yang tipe interval. Nah, berikutnya ada star delta, ini biasanya umumnya digunakan untuk proses pergantian fungsi motor ya. Jadi motor start atau delta, fungsi switch-nya, nah, kita bisa pakai fungsi timer ini. Nah ini variasi dari timer analog dari Autonix. Nah, umumnya yang biasanya kita gunakan atau juga kita sering replace dari merek yang sebelumnya atau merek yang existing atau mungkin dari merek lain, itu biasanya kita sering referensikan pakai tipe AT8 ini. Jadi AT8 ini dia tipenya power on start, ya, juga fungsi timernya cukup komplit. Nanti saya akan jelasin juga detailnya terkait dengan fitur AT8 ini. Dan juga beberapa fitur lainnya yang versi yang lebih murah ada ATE8, ini versi simple, ya, power on delay timer, ya, lebih murah daripada AT8N. Atau misalkan saya butuh off delay saja bisa pakai AT8 PSN misalkan. Atau misalkan saya butuh yang tipe twin timer, yang flicker. Jadi fungsinya bisa kita set tuh on-nya berapa lama, off-nya berapa lama. Nah, bisa pakai ATS8W ini. Atau yang star delta kita ada yang AT8STN atau juga ATS8ST. Nah, ini untuk timer soket ya. Jadi untuk tipe timer ini semua itu butuh soket tambahan. Nah, soket ini dijual terpisah. Jadi kalau yang tipe 8 itu pasti dia pakai soket 8 pin. Nanti ada yang tipe AT11DN misalkan itu yang tipe 11 pin ya. Itu yang tipe signal on start. Nah, untuk soketnya dijual terpisah. Ini ada seri PS08 yang paling menggunakan ya. Ini untuk pemasangan di DIN rail di sini ya, di dalam panel. Ada juga PS11 yang 11 pin. Ada juga opsi misalkan mau pasangnya di pintu panel ya. Jadi mungkin skrunya atau bautnya pengennya di bagian belakang bukan bagian depan. Nah, itu bisa pakai seri yang PG08N atau PG11N. Nah, ini dijual terpisah. Jadi pastikan ketika Bapak Ibu order untuk tipe timer Autonix, yang pastikan soketnya juga sudah diorder juga. Nah, saya mungkin bahas sedikit beberapa fitur atau juga beberapa spesifikasi dari timernya Autonix ya. Ini yang utama, yang paling standar ya untuk fungsi timer, untuk yang analognya. Ini ada AT8N dan juga AT11. Nah, bedanya kalau yang 8 itu dia power on start. Jadi dari power dia langsung aktif timernya. Kalau AT11 itu nanti dia ada fungsi input startnya. Jadi ada terminal tambahan untuk kita trigger fungsi timernya. Nah, ini yang tipe AT8N. Ini untuk variasi power supply-nya sangat beragam ya. Jadi bisa AC DC, bisa 220, bisa juga 24 volt DC, dan juga tipe timer dan juga range waktunya juga fleksibel. Oke. Kita masuk ke slide berikutnya. Oke, ya ini contoh antara yang AT8N sama AT11DN ya. Bisa lihat terminalnya beda. Jadi umumnya kalau di pasaran untuk tipe 8 pin itu untuk timer tuh biasanya power on start. Jadi dia nggak ada input startnya, jadi langsung dari power dia langsung aktif timernya. Nah, kalau dia tipenya 11 pin umumnya itu biasanya tipenya signal on start.
Nah, jadi bisa lihat di pin nomor 6 ini dia ada input startnya khusus untuk menyalakan perhitungan waktunya atau timernya. Gitu. Dan ini dia tersedia dua output relay di sini bisa digunakan untuk kita trigger dari hasil output timernya. Nah, ini fitur yang di AT8N maupun juga yang AT11. Jadi kita bisa set tipe timernya. Yang AT8N berarti ya di sini ada on delay, ada beberapa jenis, kemudian ada flicker dan juga interval. Ya, sama seperti AT11. AT11 juga sama ya, on delay, flicker dan juga tipe interval. Nanti bisa kita atur switch ya, kita ubah pengoperasian timernya nanti di sini ya. Nanti bisa lihat di sini di terminal di switch nomor 7 nomor 6 ya. Nomor 7 ya, nomor 7 nomor 6 ini kita bisa set, kita ubah settingan timernya. Nanti yang nomor 4 ini kita bisa atur untuk range timernya di sini ya. Di sini ada jarumnya. Jarum untuk range timernya. Ini yang paling komplit ya T8 ini ya, dari second, menit sampai jam tuh bisa. Dimana range-nya itu dari 0,1 detik sampai 100 hour, 100 jam. Berarti hampir sekitar mungkin 3-4 hari lebih bahkan ya, hampir 4 hari bisa. Ya, nah ini contoh range-nya, jadi bisa kita atur di sini ya range-nya atau skalanya juga nih, misalkan dari 0,05 sampai 0,5 second atau dari 0,1 sampai 1 second dan seterusnya. Nah, itu tinggal kita putar aja. Nanti pas sesi demo atau sesi praktek juga akan saya kasih lihat untuk settingnya secara singkat. Kemudian ini ya berikutnya ada timer ATE8. Ini timernya khusus hanya untuk power on delay. Nah, kalau sebelumnya AT8 itu selain bisa on delay, bisa juga untuk flicker atau interval. Nah, kalau yang AT8 ini versi yang lebih murah lagi. Jadi kalau dari Bapak Ibu hanya butuh fungsi on delay saja dengan budget yang terbatas atau yang pengen yang lebih ekonomis, nah bisa nih pakai opsi seri ATE8 ini. Nah, ini lebih simpel lagi, cuma mungkin kekurangannya untuk range timernya harus ditentukan di awal. Nah, kalau AT8 ini tadi itu fleksibel deh, mau second, menit, jam dengan range sekian itu variatif banyak. Nah, kalau di sini misalnya kalau udah pilih tipe nomor 1 hanya bisa berarti 1 detik, 10, 1 menit, 10 menit sama 1 hour. Gitu. Jadi skalanya tuh di angka 1. Jadi nggak bisa misalnya mau skalanya di angka 3 atau 6, itu nggak bisa. Itu harus pakai tipe yang berbeda lagi. Gitu. Jadi ini salah satu keterbatasannya kalau pilih yang tipe AT8 ini. Berikutnya ini timer off delay. Jadi ini kebalikan tadi ya, saya sudah jelaskan juga. Jadi ini yang tipe khusus hanya off delay saja. Ini ada tipe AT8 PSN sama PN. Jadi beda di satuan waktunya. Ya. Jadi tinggal dipilih mau satuan waktunya second atau yang menit. Ini ada range-nya juga dari 0,05 sampai 10 second. Kalau menit berarti 0,05 sampai 10 menit. Oke, selebihnya untuk spesifikasinya ya hampir semua sama ya. Jadi untuk power supply-nya bisa 220, bisa juga 24 volt DC. Lalu berikutnya ini tipe twin timer, ya ini juga khusus hanya untuk fungsi flicker saja. Jadi untuk fungsi on sama off-nya. Nah, benarnya kalau sini on off-nya bisa kita atur masing-masing. Jadi on-nya berapa detik atau berapa menit, off-nya mau berapa menit atau berapa jam, itu bisa kita atur berbeda. Nah, di sini di tipe yang ATS 8W atau ATS 11W. Dan yang terakhir nih sebenarnya ya, ini terakhir untuk yang seri timernya yang analog, ini seri ATM, ini yang tipe miniatur ya, timer yang kecil. Nah, ini bisa dipilih untuk range waktunya, power supply-nya atau satu dayanya, tinggal disesuaikan ya. Nah, cuma di sini harus dipilih ya, mau second atau menit, sudah harus ditentukan dari awal untuk settingan timernya. Berikutnya ini yang versi digital. Kalau yang analog tadi variasinya cukup banyak, mulai dari yang tipe universal atau 8N maupun tipe yang on delay, off delay dan seterusnya. Nah, kalau yang tipe digital ini nggak terlalu banyak ya. Di sini kita ada seri yang tipe LE8N ya pakai baterai. Ini fungsinya hanya sebagai running hour. Jadi kita pengen tahu misalkan si mesin ini sudah dinyalakan atau difungsikan berapa jam atau berapa ratus jam. Nah, itu bisa kita pakai LE8 ini nih. Jadi tanpa fungsi outputnya. Kalau butuh fungsi output bisa pakai FS4E. Ini semi digital, jadi ada tampilan display dan juga settingan troubleshoot-nya. Kalau full digital bisa pakai LE4S ini. Nah, ini full digital tampilannya dan juga tersedia output juga untuk kita set targetnya. Dan terakhir ini ada seri yang cukup unik yaitu di LE7M Step 2. Ini fungsinya untuk weekly dan yearly timer. Nah, jadi settingannya itu langsung dia per mingguan atau per tahunan. Nah, jadi bisa nih kita set misalkan untuk lampu otomatis ya. Misalkan lampunya pengen nyalakan itu setiap jam berapa jam 6 malam sampai jam 5 pagi misalkan.
dari Senin sampai Minggu misalkan. Nah, itu bisa kita atur secara otomatis. Atau pergantian shift karyawan misalkan ya, kita pengen bunyikan belnya hanya di jam tertentu ya, selama mungkin 10 detik misalkan. Nah, bisa diatur juga nanti jamnya mau di berapa aja, di hari apa aja. Nah, ini tipe digital timer full digital L4S. Nanti bisa dipilih mau yang tipe signal on start atau power on start, ya, L4S atau L4SA. Selebihnya untuk fitur timernya sangat beragam, sangat banyak sekali, ya, on delay, off delay, interval, ya, flicker dan sebagainya semua tersedia di sini. Nah, ini yang tipe weekly early timer. Ya. Ini saya sudah jelaskan juga tadi ya. Jadi untuk contoh aplikasinya, misalkan untuk lighting otomatis ya berdasarkan jadwalnya, jamnya bisa kita set. Ya. Jadi ini tipe weekly early timer LE7M. Oke, kira-kira itu untuk materi saya untuk yang terkait pembahasan proximity dan juga timer. Masih ada waktu sekitar ya 20 menit ya. 20 menit. Saya masuk ke sesi demonya, sesi prakteknya. Saya share untuk video ya. Oke, nah sini sudah ada videonya terkait dengan timer dan juga proximity. Nah, sini saya gabungkan antara fungsi proximity dan juga fungsi timer. Nah, di mana di sini ya. Sini untuk trigger timernya ya, kebetulan ini timer tipe AT8N ya. Semoga masih kelihatan tulisannya nih. AT8N. Oke. Jadi ini fungsinya power on start ya. Jadi harusnya dari powernya nyala dia sudah langsung aktif. Nah, cuma trigger powernya saya sendiri pasang pakai proximity ini ya. Di sini ada proximity tipe PRD18 14DP ya, output PNP. Nah, jadi ketika ada trigger dari proximity ini dia akan mengaktifkan fungsi atau menjalankan si timernya. Ya, di sini settingannya saya bikin di huruf A. Huruf A itu dia untuk on delay. Ya, jadi sini saya bisa set range waktunya. Ini saya bikin setnya di sini tuh second. Ya, jadi dari 0, 2, 4 sampai 10 second. Di mana jarumnya sendiri saya atur di angka 4 detik. 4 detik. Oke. Nah, jadi saya coba trigger. Misalkan saya coba pakai ini ada obengnya. Nah, saya pakai obeng sini. Nah, jadi ketika ada deteksi objek di sini ke proximity-nya, timernya akan aktif. Nah, misalnya di sini dia timernya akan aktif, bakal kedap-kedip selama 4 detik, nanti outputnya nyala di sini. Oke, nah, kita coba lagi ya. Jadi misalkan ketika proximity deteksi objek, dia akan memberikan trigger outputnya ke power si timernya. Nah, di mana ketika dia nyala, nah, pas kedap-kedip ini berarti timernya sudah jalan. Selama 4 detik, dia akan nyala. Oke, coba saya agak lama dikit nih, saya bikin jadi 6 detik. Nah, jadi ketika ada proximity deteksi objek, timer jalan selama 6 detik, ya, sini outputnya nyala. Jadi kira-kira seperti itu untuk fungsi atau juga untuk settingan dari timer analog. Sangat simpel sekali. Oke, jadi tinggal kita set aja sini mode timernya di sini. Ya, mode A atau misalkan mode coba A1 ya sini. Kalau A1 itu ya. Di sini ada tulisan A1, A1 sama on delay juga tapi dia untuk outputnya itu one shot. Jadi kalau tadi kan tuh outputnya itu dia bakal standby. Oke, coba ya. Jadi kalau yang di sini ya, saya bikin 4 detik aja nih biar lebih cepat. Nah, jadi ketika saya sudah mencapai 4 detik, output akan nyala. Nah, jadi selama powernya si timer nyala, outputnya juga tetap nyala di sini. Gitu. Nah, beda kalau misalnya kita pakai yang tipe yang A1. A1. Jadi A1 itu sama power on delay, tapi dia tipenya one shot. Outputnya cuma sementara dia nyalanya. Nah, kita coba. 1, 2, 3, 4. Oh iya, sini. Ya, di sini outputnya sudah mati di sini. Oke. Gitu. Cuma di powernya saya bikinnya kayaknya dari sini. Oke. Nah, di sebelahnya tadi ini untuk range waktunya. Jadi range waktunya bisa kita ubah nih. Ya, mau second, mau yang menit, atau range-nya juga mau diubah ya. Kalau ini kan saya bikin tadi 0 sampai 10. Ya, nanti bisa juga ubah jadi 0 sampai 5, 0 sampai 1, dan seterusnya ya, di waktu satuan second. Gitu.
Jadi kira-kira itu untuk pembahasan materi terkait dengan proximity dan juga timer. Nah, selanjutnya mungkin saya kembalikan ke Bu Wina untuk masuk ke sesi Q&A-nya. Silakan Bu Wina. Oke, silakan kepada Bu Wina untuk sesi pertamanya sudah selesai. Boleh masuk ke sesi Q&A-nya. Oke, selanjutnya kita ke bagian yang paling ditunggu-tunggu ya untuk MCB Partner. Iya, sesi tanya jawabnya nih. Buat MCB Partner yang punya pertanyaan, ini boleh nih. Waktunya untuk bertanya-tanya. Jangan ragu, nih tidak ada yang pertanyaan yang salah. Siapa tahu nih pertanyaan ini malah jadi insight buat teman-teman yang lainnya. Kalau ada, boleh tulis di kolom chat atau di link Slido, atau juga boleh di unmute kemudian untuk langsung berbicara dengan kami, boleh? Ya, silakan dari Bapak Ibu yang sudah hadir di webinar ini, silakan mau bertanya langsung atau juga di kolom chat, silakan. Oh, sebentar Pak, ada nih Ya, masuk di Slido kita ya. Sebentar oke. saya share sebentar. Ini dari Bapak Anonimus. Pertanyaannya, izin Pak. Jadi untuk yang one shot tadi, apakah setelah trigger one shot, apa tiketnya ngeriset? Iya, jadi oke. Ya, jadi kalau ini kan tipenya kan dia tipenya terima kasih Pak ya untuk pertanyaannya. Jadi terkait dengan output yang one shot tadi di timer itu. Jadi karena ini kan tipenya power on start ya. Jadi selama ketika misalkan pas di awal ya, pas di awal ketika powernya nyala, kemudian timernya jalan. Setelah timernya jalan mencapai target, outputnya akan nyala selama sekian detik. Sehingga saya defaultnya itu sekitar setengah detik, 0,5 detik, setengah detik. Nah, tapi setelah outputnya nyala selesai, nah itu gimana ya selanjutnya? Nah, itu tergantung dari power si timernya. Jadi selama si timernya itu masih nyala, dia nggak akan reset. Ya, dia akan reset ketika si timernya mati. Gitu. Jadi timernya mati dulu, nyala lagi, baru dia jalan lagi. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya bapak misalkan butuhnya bisa di reset misalkan, nah, berarti bapak harus pilih tipe yang signal input start. Ya, mungkin saya coba share lagi di PowerPoint-nya. Oke, saya coba share lagi yang di tadi ya di bagian terminal ini. Jadi ini kan ada tipe power on start dan signal on start. Jadi kalau misalnya Bapak butuhnya itu semacam fungsi reset tanpa mematikan si timernya, powernya, nah itu bisa pakai tipe yang AT11DN ini. Nah, jadi dia ada input resetnya. Jadi walaupun ketika misalkan sudah mencapai target timernya, terus si timernya masih nyala misalkan, terus pengen diulang ulang nih dari awal nih untuk si fungsi timernya. Nah, bisa tinggal masuk ke input resetnya ke terminal 7. Nah, maka dia akan otomatis langsung ngitung dari awal lagi. Gitu. Kira-kira seperti itu Pak, jawaban dari saya. Oke, Bapak eh, siap. Ini Bapak Anonimus ya yang bertanya. Mungkin Ya, boleh oke. memberikan respon, oke Kak, atau ada pertanyaan lanjutan yang mungkin mau ditanyakan kepada Pak Triswanto? Ya, mungkin bisa ditanyakan ke kolom chat ya untuk Iya, memberikan nama langsung. boleh untuk yang mau bertanya, untuk kasih pertanyaan di kolom chat di Zoom kita juga boleh. Untuk rekan-rekan yang mau bertanya nih, kita ada voucher deh. Untuk Bapak yang tadi bertanya, Bapak Anonimus, mungkin boleh ngechat dulu untuk membalas apakah ada pertanyaan lanjutan. Sepertinya ini pada malu-malu nih Pak Tris. Boleh deh kita Iya, buat kuis deh Pak, biar boleh, biar boleh, kita siap. tahu nih ada yang nyimak atau enggak nih. Nanti raise hand ya untuk teman-teman yang bisa jawab, rekan-rekan MCB. Hmm. Berapa pertanyaan Bu, kira-kira? Kita buat kali ini dua pertanyaan kali ya Pak ya. Oke, siap Bu. Oke. Pertanyaan pertama ya. Oke.
Oke, pertanyaan pertama nih, ini yang paling gampang nih. Oke. Tadi kan saya ada sebut jenis atau kategori proximity itu ada dua tipe. Nah, boleh coba siapa yang cepat nih ya, sebutkan dua tipe kategori dari proximity sensor. Ayo, Silakan yang siapa bisa nih jawab langsung yang raise mau hand aja langsung raise hand? atau langsung mikrofonnya diaktifin. Oh tuh, ada tuh Oh, ada dari Pak Pak. Nur. Silakan Pak Nur. Ya, Dijawab, unmute Pak. silakan Pak Nur Edi, boleh Pak menjawab. Tipe kapasitif sama induktif ya. Benar gak nih Pak? Oke, benar Pak. Siap. Selamat Pak. Oke, selamat Pak Nur. Nanti boleh habis ini kontak kita ya Pak ya. Nanti bisa mendapatkan voucher dari kita untuk lebih lanjutnya. Ini kita infokan lagi ya Pak ya. Oke deh Pak. Pak Tris, boleh kita lanjut ke kuis yang kedua Pak? Boleh, siap. Pertanyaan kedua ya terkait dengan tekan proximity udah. Nah, sekarang masuk ke yang tipe timer nih. Nah, tipe timer tadi kan juga sama nih. Tadi kan ada dua metode nih untuk fungsi timernya secara umum ya. Jadi ada tipe ya dua timer. Nah, kira-kira boleh sebutkan kira-kira dua tadi kan ada tipe analog sama tipe digital. Nah, di mana tipe analog itu kan cara kerja timernya ada dua cara kerja. Nah, boleh sebutkan dua cara kerja dari timer yang di analog. Ayo buat MCB partner, ada nih yang mau jawab selain Pak Nur. Siapa tahu Ya, beruntung juga mendapatkan voucher dari kita nih. oke, silakan. Apakah ada nih dari teman-teman dari MCB partner? Aduh, pada malu-malu nih Pak, gimana ya? Ya, atau jawabnya di kolom chat juga boleh nih. Iya deh, kalau mencet deh, kalau pada malu-malu boleh, yang paling cepat ya. Izin Pak, Oh, yang silakan. tipe Ya, yang tipe Iya. analog untuk mengatur waktu jamnya sama untuk ngatur ya. mode timernya tadi bukan Pak? Iya, jadi kan itu kan ada tipe terminal 8 pin sama 11 pin. Nah, itu kira-kira bedanya di mana tuh di antara dua itu? Itu kan perbedaan di metode timernya. Metode ya jalannya si timer. Gimana Pak? Bisa Pak? Ayo Pak Kurniawan Surbakti, apakah bisa menjawab pertanyaannya nih? Sistem kerjanya tadi ya Pak? Iya betul. Jadi untuk proses startnya kan on startnya itu kan ada dua tuh. Nah, on startnya tuh dua itu apa aja? Dua output terpisah apa tadi ya? Iya, tadi kan Eh, on startnya ada dua, ada cara apa tuh? Cara dari power atau apa itu? Udah ada clue-nya. Power Pak, Iya, dua sama dua satu lagi apa puluh Pak? Pak p Tris, 24 volt. ini ada Ya, jawaban teman-teman apa dari Bapak Rohan Heri Fahmi nih, boleh nih Pak? Kita cek on nih, on delay. delay dan off delay. Kira-kira benar nggak nih Pak? Itu kan tipe On delay tipe off jenis delay. timernya ya. Kalau ini saya bicara soal lebih lebih ini lagi, lebih basicnya lagi, yaitu prinsip kerja timernya. Oke, Inputnya ya, lebih inputnya ya. Inputnya itu dari mana? Apakah dari ini atau dari ini gitu. oke, berarti masih belum beruntung ya Pak Rohan ya. Boleh deh untuk Pak Kurniawan Surbakti tadi, apakah sudah dapat nih Pak jawabannya Pak? Ayo, ayo. Jadi sudah ada clue-nya satu. Kalau masih belum ada jawaban, mungkin ini barusan saya cek ada pertanyaan sih Pak di Slido kita. Mungkin Oh, kita balik ke boleh, pertanyaan kali ya Pak ya. boleh, boleh. Oke, sebentar saya share. Ya, pertanyaan yang ke selanjutnya, dalam aplikasi otomasi, kapan lebih disarankan menggunakan hardware timer dibandingkan timer yang diprogram di PLC? Hmm, Boleh Pak? oke, oke.
Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Jadi ini juga pertanyaan yang menarik juga. Jadi memang PLC kan memang juga punya fungsi timer ya. Jadi kalau memang antara timer di PLC atau juga timer di yang compact seperti ini ya, device seperti ini, itu sebenarnya kembali lagi kepada preferensi. Jadi sebentar ya. Ya. Jadi kepada ke preferensi. Jadi kalau memang butuh integrasi sistem yang komplit, ya, maksudnya nggak terpisah-pisah atau partnya beda-beda, langsung terintegrasi dalam satu device, nah, cocok tuh pakai PLC. Karena dari PLC kan langsung dari satu device kita bisa atur timernya, ya, mungkin bisa kita display ke HMI dan sebagainya ya. Jadi terpusat dalam satu kontrol gitu. Tapi kalau saya butuh yang praktis, ya, yang simple, ya, misalkan mungkin cuma aplikasi misalkan untuk switching ya mungkin dari listrik dari PLN mau ke genset misalkan atau mungkin switching dari input mana ke input mana ya jadi nggak perlu yang pakai PLC misalkan cocok tuh pakai tipe timer seperti ini. Nah, karena praktis ya harga juga sangat murah sekali ya pemasangannya juga cukup mudah jadi settingan juga simple. Nah, itu bisa pakai tipe timer yang kompleks seperti ini, misalkan T8N atau juga misalkan tipe LN4S yang full digital. Jadi antara PLC atau timer ini itu kembali lagi kepada sistemnya atau kepada preferensinya. Jadi kalau butuh yang praktis, fungsi yang sederhana, simple, bisa pakai timer yang seperti ini, compact. Tapi kalau misalkan dia mau terintegrasi nih dengan sistem yang sudah ada, dengan sistem existing, nah bisa pakai tipe PLC. Oke, Gitu. untuk dari pertanyaan Bapak Anonimus, ini boleh memberikan responnya atau adakah pertanyaan lanjutan ya Pak ya? Boleh. Untuk pertanyaan dari Bapak Anonimus, apakah ada pertanyaan lanjutan Pak? Mungkin boleh kasihkan respon atau chat di Zoom kita, boleh. Kalau ada pertanyaan lanjutan. Halo Bu, Oh ya, baik Pak. halo. Iya Pak. Ya, Apa silakan ada Pak. pertanyaan lanjutan Pak? Ya, Boleh. saya mau nanya Pak, yang Ya, untuk silakan Pak. timer analog itu, kita Heeh. bisa nggak setting Pak untuk misalnya kita gunakan untuk setiap hari itu, kita setting untuk setiap hari dalam jam yang tertentu. Jadi Mhm. fungsi saya itu mau saya gunakan untuk misalnya alarm gitu Pak. Jadi setiap Iya. hari Senin itu jam sekian, misalnya jam 8 nanti Heeh. nyala dalam sekian detik. Terus Mhm. nanti jam 12 sekian detik, terus besoknya Selasa, begitu terus. Jadi Oh. dalam satu hari itu dia bisa on sampai 4 kali Hmm. dan dalam waktu yang bisa kita setting Pak, umpamanya 3 detik atau 5 detik gitu Pak. Oke. Itu kita harus gunakan yang, kalau yang digital udah jelas ya Pak, tapi kalau Iya. yang analog ada yang bisa Pak? Kalau yang analog itu sepertinya agak agak sulit sih Pak ya, karena kan Bapak mesti ubah-ubah settingannya Pak ya. Jadi misalkan Ya. di jam sekian Bapak mesti ubah apa, di jam sekian berubah lagi gitu. Kalau saran saya malah memang cocoknya pakai digital sih Pak. Maka pakai ini yang kita punya tadi kan ada weekly early timer tuh, RE7M. Nah, itu cocok tuh Pak untuk aplikasi seperti itu. Bapak bisa set tuh di Ya, hari apa, jam berapa, nyalanya berapa detik atau berapa menit, itu bisa tuh. yang modelnya gimana ya Pak? Ada Nah, sampelnya ya Pak? ada Pak, ini saya lihat gambarnya Pak ya. Ya. Nah, kakak seperti ini Pak. Ini Pak. Ini sampai 48 step Bapak bisa bikin. Jadi di jam berapa sampai jam berapa, berapa detik, 7M ya Pak? berapa gas. Ini Pak, jadi ada harinya nih, Pak. Di Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, Bapak bisa atur nih. Mau di hari apa aja nih nyalanya nih. Oh, ya, jadi pengaturan bisa setiap ini. Jadi dalam satu hari itu kita bisa setting sekitar 8 bisa ya Pak. Jadi hitungannya di situ apa ya? Pulsa ya. Um, ya bisa macam-macam Pak. Ya sesuai Bapak. Kalau Bapak pengennya kayak pulsa gitu, jadi cuma nyalanya berapa detik atau berapa menit, Iya. itu bisa nanti diatur di sini Pak. Gitu. Oh, ya. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Nanti tinggal hubungi aja Pak ke sales MCB Pak untuk langsung PO Oke, Pak. oke. Boleh Pak. Nanti kalau ada apa-apa, boleh hubungin tim kita ya Pak ya. Siap kita bantu Pak. Oke, siap. Oke.
Untuk selanjutnya mungkin ada yang ingin bertanya, boleh. Mungkin Oh, yang pertanyaan tadi terakhir sudah ya. aman. Untuk pertanyaan Pertanyaan slido tadi sudah aman ya Pak Tris. ya sudah aman. Mungkin ada pertanyaan yang lain atau kita lanjutkan ke materi Pak Tris? Ya mungkin satu pertanyaan terakhir ya sebelum ke Oke, satu sesi kedua. pertanyaan terakhir lagi boleh. Yang ingin bertanya boleh di chat kolom atau di link Slido atau langsung ngobrol sama Pak Tris juga boleh ya. Pak, satu lagi ya Pak. Cuman Ya, agak melenceng sih, boleh. masih otonik juga sih. Boleh, Masih silakan otonik Pak juga. Jody. Kontrol suhu Pak. Oh, kontrol suhu. Ya, itu nanti kita masuk sesi 2 sih. Nggak apa-apa, boleh. Oh, kalau memang ada sesi 2 biar saya lihat di sesi 2 aja dulu Pak. Oke, Biar siap. nanti kalau misalnya apa saya tanya. Oke Pak, Oke, lanjut Pak. oke. Oke, mungkin langsung lanjut aja ya Bu ya. Boleh, boleh, boleh. Silakan Pak. Lanjut ke Oh, sesi itu kedua ya. Pak Kurniawan mau bertanya? Oh, Izin Pak bertanya Pak, Oh, boleh. untuk outputnya itu di timer kita itu berapa maksimalnya ya Pak? Maksudnya ampernya Pak ya? Atau Iya voltasenya? betul Pak. Oh, oke, oke. Kalau ditanya, saya balik di sini ya. Oke, tadi Pak saya coba sambil buka katalognya Pak ya, untuk yang contohnya ya, AT8N ya. Tapi yang pasti sih untuk voltase umumnya sih 220, cuma untuk ampernya sih biasanya memang nggak terlalu gede. Jadi kalau memang dia triggernya ke output yang ampernya cukup gede, itu pasti biasanya memang butuh kontaktor lagi. Ini saya share dulu. Dan contohnya untuk timer katalognya Pak ya, datasheetnya di saya buka dulu. Ya, sih Pak, ada katalognya Pak. Nah, sini ada kontak capacity untuk yang tipe AT8N maupun juga AT11TN. Nah, di sini ada keterangannya sekitar 250 volt AC di 5 ampere, Pak. Dan kalau DC-nya itu berarti 30 volt DC 5 ampere. Nah, jadi ini kapasitas maksimal Pak untuk di output relay-nya. Seperti itu Pak Kurniawan. Cukup jelas Pak? Oke Pak, jelas Pak. Sama Oke. tadi Pak, saya belum sempat menjawab yang tadi perbedaan yang 11 pin sama 6 pin itu tadi kalau Oh, nggak salah, dia perbedaannya kalau 11 pin itu dua output relay, sedangkan yang 6 pin itu cuma satu output relay saja Pak. nah Pak Tris mungkin di unmute dulu Pak. oh iya, salah. Iya. Oh iya, salah. Tadi, oh iya ini udah jawab ya tadi ya untuk outputnya. Oke, dia. Oh, jadi antara 8 pin sama 11 pin itu sebenarnya lebih kepada trigger input timernya, Pak. Jadi kalau si AT8N itu dia trigger timernya itu dari powernya. Jadi ketika kita kasih power ke si AT8N, kita nyalain timernya, itu langsung aktif tuh hitungan timernya gitu. Tapi kalau AT11TN, dia ada input startnya di sini. Ya, ini paling kentara banget nih, ya, ada input startnya. Jadi ketika dikasih power, kita kasih power di source-nya ini, kasih power di source-nya itu nggak langsung aktif tuh si timernya, maksudnya nggak langsung hitung waktunya. Nah, harus kita trigger dulu ke input start-nya nomor 6, nah baru tuh si timernya jalan. Jadi tadi yang saya tanya itu terkait ini, jadi cara kerja timer itu untuk inputnya itu dia ada yang power on start sama signal on start gitu. Ada dua tipe. Itu sih. Itu Pak Kurniawan, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi atau ada yang kurang jelas? Mungkin Oke boleh Pak, Pak. cukup Pak. Terima kasih. Oke, Oke. siap. Baik Pak, ini sudah ada sesi kuesioner. Mungkin boleh kita lanjut ke materi lagi ya Pak ya untuk sesi Ya, keduanya. boleh. Oke. Oke, saya share dulu PowerPoint-nya. Oke, jadi yang di sesi kedua ini, bagian kedua ini saya akan bahas ke produk di temperatur control. Nah, ini juga salah satu produk unggulan dari Atonis juga, karena dari segi variasinya dan juga dari segi fungsinya, dari segi juga kualitas dan performanya juga sangat diandalkan. Dan juga dari segi harga dan juga ketersediaan barang atau stoknya juga sangat baik ya kalau dari Atonis ini. Oke, saya share dulu. Nah, di mana sini untuk temperatur control sini sangat kita punya beberapa item variasinya, mulai dari tipe yang standar, ekonomis, ya, yang fiturnya canggih atau juga yang modular itu banyak variasinya.
Jadi tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan Bapak Ibu terkait dengan temperatur kontrol ini. Nah, tapi sebelum masuk ke item apa saja dari temperatur kontrol atonik, saya mungkin bahas sedikit dulu, mungkin agak sedikit technical atau teknis ya, yaitu terkait dengan basic dari temperatur kontrol ini. Jadi kan secara umum ini kan temperatur kontrol ini kan digunakan untuk pengaturan suhu. Nah, jadi dengan fungsi device ini kita pengen mengatur suhu pada heater atau pada aplikasi misalnya oven atau apapun itu, kita pengen set target yang kita inginkan. Ya, misalkan sini ada sistem temperatur kontrol. Nah, itu pasti ada beberapa part yang harus kita gunakan. Yang pertama pasti ada sensor suhunya, ya sensor suhunya untuk kita baca suhu pada heater itu atau di ovennya atau di bagian sistem pemanasnya. Kemudian dia ditransfer ya sinyalnya untuk dibaca oleh temperatur kontrol. Nah, di sini ada pusat atau otak dari controllernya untuk pengaturan suhunya dan juga untuk pembacaan atau monitoring suhu yang terbaca saat itu, ya, yang teraktual. Lalu juga set targetnya, kita bisa setting target suhunya. Misalkan ketika heater baru nyala, mesin baru nyala, misalkan baru suhu ruangan ya, mungkin 25 atau 30, lalu kita set target misalkan targetnya 100 Celcius misalkan. Ya, kita input targetnya. Nah, karena ada perbedaan nih antara suhu aktual sama targetnya, maka dia akan kirimkan sinyal output untuk menyalakan si heaternya. Ya, dia akan kirimkan sinyal kontrol ke bagian controllernya untuk menyalakan si heaternya. Nanti ketika heater udah nyala, udah mulai panas, ya nanti juga dari sensor suhunya akan kirim sinyal lagi untuk update lagi nih pembacaan suhunya, ya sudah mulai mencapai targetnya, udah sampai di 100 Celcius. Nah, dia akan kirimkan sinyal off ke controllernya ya untuk mematikan si heaternya. Ya, heaternya mati, suhu turun lagi, ya nanti heater nyala lagi, ya nanti heater mati lagi dan seterusnya ya sampai dia mencapai target yang kita inginkan. Untuk atonik sendiri kita support hampir semua komponen di sistem temperatur kontrol ini. Dari sensor suhunya kita ada, temperatur kontrolnya pasti. Lalu di bagian controllernya beberapa kita ada di sini, ya mulai dari solid state relay (SSR) atau juga power controller. Dan untuk heaternya kita nggak ada ya. Jadi kalau heater sih kita nggak tersedia sini ya. Kita sediakan di sistem temperatur kontrolnya ya dari sensor suhu, temperatur kontrol juga di bagian controllernya. Nah, sini ada beberapa perbandingan ya antara temperatur dan juga kenaikan suhunya. Jadi ini sistem kontrol dari temperatur kontrol atau kontrol suhu. Nah, biasanya umumnya yang kita inginkan pasti seperti ini, ya, yang optimal nih. Jadi kenaikan suhunya tidak terlalu cepat, tidak terlalu lama, tapi bisa pas ke targetnya. Nah, tapi kalau si temperaturnya kita nggak setting dengan benar, nah kadang-kadang yang terjadi seperti ini. Jadi suhunya tuh naik, ya, sangat cepat sekali. Nah, sehingga ketika udah mencapai targetnya, justru dia melebihi targetnya. Ya. Itu biasa kita sebut sebagai overshoot. Nah, lalu kemudian ketika suhu turun, dia naik lagi, sampai mencapai waktu tertentu, baru dia bisa stabil. Nah, ini biasa kita sebut sebagai hunting. Jadi dia suhunya tuh naik turun, ya nggak stabil. Maka kadang-kadang sampai berjam-jam atau bahkan sampai ya seharian penuh pun nggak bisa mencapai targetnya. Ya, itu karena di setting temperatur kontrolnya itu nggak tersetting dengan optimal. Gitu. Nah, gimana caranya supaya bisa kita set si temperatur kontrolnya atau pengaturan suhunya dengan optimal? Nah, biasanya umumnya ada dua jenis kontrol atau settingan yang kita gunakan ya. Ada kontrol on off dan juga kontrol PID. Nah, bedanya di mana? Ya, ini agak sedikit technical sini. Ya, jadi kalau tipe kontrol on off ini, ya ini tipe yang standar lah untuk pengaturan heater atau juga pengaturan suhu. Jadi contohnya sini ada output SSR atau output ke heaternya. Ya, di sini ada output ke heaternya. Lalu ini ada suhu yang terbaca PV atau present value, ya suhu aktual. Dan ini ada set value-nya atau ada suhu targetnya, ya, yang target yang kita inginkan. Jadi ketika suhu masih 30, tentu ketika set target 80 pasti heaternya akan nyala di sini. Ya, si SSR-nya pasti akan nyala, heaternya akan nyala, suhu bakal naik, ya bertambah panas. Ketika sudah mencapai target 80, nah heater langsung mati. Jadi dari antara 30 sampai 80 itu heaternya akan terus tetap nyala, on. Sampai 80 baru dia akan mati di sini. Nah, kadang-kadang walaupun si heaternya sudah mati, dia nggak akan tiba-tiba turun suhunya. Dia tetap akan ada sisa panasnya. Ya, sisa panas ini akan membuat si heaternya itu tetap akan naik suhunya, ya mencapai lebih dari 80. Ya, tergantung dari si heaternya. Kalau heaternya sensitif, yang masih bagus itu kadang bisa naiknya cukup tinggi. Nah, tapi kalau heaternya sudah agak tua, sudah agak terlalu sensitif, kadang dia agak lambat dia naiknya. Nah, kalau dia masih bagus, kadang dia naik cepat. Ya, walaupun heater udah mati, kadang masih ada sisa panasnya yang membuat dia terjadi overshoot, ya suhunya melebihi targetnya.
Nanti sudah mulai agak dingin ya heaternya, dia mulai turun ke 80, baru tuh si heaternya, si temperatur kontrolnya baru akan kirim sinyal untuk nyala lagi si heaternya. Ya, suhunya naik lagi, heater nyala, suhu naik lagi, dan begitu seterusnya sampai dia mencapai target 80 atau bahkan ya kadang bakal terus naik turun ya, nggak bisa pas di angka 80. Itu bisa terjadi di tipe kontrol yang on off. Nah, gimana caranya supaya bisa stabil nih dengan target yang kita inginkan, misalkan di 80. Nah, itu pakai kontrol yang kedua, yaitu namanya PID. Nah, PID ini sebenarnya semacam apa ya istilahnya pemodelan atau juga sistem kontrol. Ya, itu sebenarnya ada kepanjangannya itu proporsional, integral, dan derivatif ya. Itu sebenarnya ada teorinya, ada perhitungannya, tapi kalau di aplikasinya kita di temperatur kontrol Atonix ya perlu lah. Kita sudah ada fitur auto tuningnya. Nah, dia bisa cari sendiri nilai PID-nya atau nilai kontrol untuk heater atau aplikasi yang kita gunakan. Ya. Nah, bedanya kalau PID ini adalah PID ini dia bisa dengan sendirinya otomatis mengatur kapan heaternya mati dan nyala. Ya. Beda dengan tadi kalau yang on off itu selama dia belum mencapai target dia tetap akan nyala terus. Ya, selama belum mencapai target dia akan tetap nyala terus heaternya. Ketika sudah mencapai target set value-nya baru dia mati. Gitu. Nah, beda kalau PID. Kalau PID itu ya ketika mungkin pas suhu masih di awal ya, mungkin masih di 30 gitu misalkan, sama dia akan nyala juga tuh heaternya. Nah, tapi ketika sudah mendekati, ya, misalkan ini targetnya itu contohnya 200 Fahrenheit misalkan. Nah, ketika sudah mencapai targetnya, kita 198, 199, atau mungkin 201, nah itu heaternya bakal sering on sama off. Ya, secara otomatis. Jadi dia bakal sering on sama off terus, supaya apa? Supaya dia bisa pas di target 200 Fahrenheit. Gitu. Kalau yang tipe on off nggak bisa. Nggak bisa. Ya, selama dia belum mencapai targetnya, dia bakal nyala terus. Tapi kalau PID ketika sudah dekat-dekat ke targetnya, ya misalkan di 190, 192, dan seterusnya, nah itu dia akan main tuh PID-nya. Dia bakal akan on off terus sampai pas di angka 200 Fahrenheit. Gitu. Jadi nanti pembicaraan antara on off sama PID control gimana nih? Nah, itu tergantung dari Bapak Ibu aplikasinya atau sistem pengaturan suhunya seperti apa. Ya, kita langsung saya masuk ke slide study case-nya aja ya. Nah, contohnya nih ya, misalkan ada kasus di mana dia pengen ngatur heater itu dengan set value-nya 150 derajat Celcius misalkan. Nah, tapi dia ingin heaternya itu akan nyala lagi tuh di suhu 90. Jadi targetnya 150, lalu ketika suhu turun itu nggak langsung nyala. Ya, nyala lagi di suhu 90 derajat baru heaternya nyala lagi. Nah, kalau seperti ini cocok pakai kontrol yang on off. Gitu. Karena di sini dia nggak butuh yang presisi, nggak perlu yang misalkan harus stabil di 150. Ya, yang penting heaternya nyala, mencapai 150, agak lebih dikit nggak apa-apa. Yang penting ketika suhu turun, itu bisa baik lagi di 90, nyala lagi heaternya. Nah, itu cocok pakai kontrol on off dengan settingan namanya hysteresis. Nah, kita bisa masukin hysteresisnya itu selisih antara 110 dengan 90, yaitu di suhu 60 Celcius. Nah, ini kita tinggal setting aja nanti di temperatur kontrolnya. Ya. Nanti di sesi demonya atau sesi prakteknya saya akan demokan juga terkait dengan temperatur kontrol ini. Gitu. Nah, kasus yang kedua, nah ini kasus yang kedua beda dengan tadi. Kalau ini misalkan si customer atau misalkan ada aplikasi, dia pengen si heaternya atau juga si temperatur kontrolnya harus stabil di 200 Celcius misalkan. Dengan toleransi kira-kira plus minus 1 derajat, 1 Celcius. Nah, kalau seperti ini cocok pakai tipe PID. Nah, karena dia nggak harus stabil, harus pas di angka 200 Celcius. Nggak boleh misalkan 199 atau 198, harus pas atau ya toleransinya sekitar 1 derajat. Nah, ini cocok pakai tipe PID. Karena dengan PID ini nanti dia bisa atur ya, secara otomatis kapan heaternya nyala, kapan heaternya mati, supaya pas di angka 200 Celcius. Gitu. Berikutnya, nah nanti terkait dengan kontrol on off dan PID ini nanti menyambung soal dengan tipe outputnya ya. Ini juga satu hal penting juga terkait dengan pemilihan dari temperatur kontrol. Apalagi juga misalkan replace nih ya, replace dari merek sebelumnya atau existing mau ke Atonix misalkan. Nah, yang sering saya tanyakan pasti terkait dengan outputnya nih. Ya, output ke heaternya atau output ke bebannya itu dia pakai output apa nih? Relay, SSR atau current gitu ya. Kalau dia mau aplikasi sederhana, cuma sekedar yang penting heaternya nyala, ya nggak perlu yang terlalu presisi misalkan, bisa pakai tipe yang output relay. Nah, ini yang paling standar, yang paling mudah digunakan, ya, karena kontrolnya cuma on atau off aja, ya nyala atau mati. Gitu. Nah, ini juga cocoknya pakai on off. Kalau pakai PID sepertinya tidak disarankan ya, walaupun
boleh aja dipakai, cuma nanti resiko di kontaktornya atau relaynya bakal kalau misalkan bakal sering on off, itu kontaktornya bakal sering cepat rusak gitu. Ya, karena kontaktor itu kan dia switchingnya mekanik ya, cetak cetuk ya. Jadi kalau pakai PID resikonya nanti kalau dia bakal sering cetak cetuk ya kontaktornya bakal sering rusak. Nah alternatifnya bisa pakai yang tipe output SSR. Jadi kalau mau pengen yang aplikasi sederhana cuma on off aja nggak perlu pakai PID, nah bisa nih opsinya pakai tipe SSR nih. Ya SSR itu solid state relay, dia itu memang dari segi harga memang sedikit lebih mahal dibanding kontaktor, tapi dia bisa lebih awet karena switchingnya itu dia nggak ada bunyi cetak-cetuknya itu. Ya dia pakai prinsip elektronik ya pakai transistor sehingga ketika switch on sama off-nya itu nggak ada bunyinya. Nah, tapi ya itu dari segi kekurangannya dibandingkan kontaktor ya harganya sedikit lebih mahal, tapi keuntungannya atau benefitnya dia bisa lebih awet, lebih tahan lama dibandingkan kontaktor yang biasa. Ya khususnya untuk yang kalau pakai kontrol yang PID. Atau opsi berikutnya bisa juga pakai output current, ya ini output analog 4 sampai 20 mA. Nah, ini untuk pengaturan heaternya juga lebih baik lagi karena dia bukan sekedar atur on atau off saja. Jadi output current ini dia bisa atur tingkat panasnya. Ya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu tahunya mungkin kalau di aplikasi lain mungkin seperti inverter, ya itu kan pengaturannya untuk frekuensi atau kecepatan motornya. Nah kalau untuk heater kita bisa atur tingkat panasnya dengan menggunakan output analog nih. Ya, nanti ada bantuan alat lagi itu pakai semacam thyristor atau SCR atau power regulator atau controller. Nah itu bisa atur tuh dia tingkat panasnya si heater. Gitu. Beda yang relay atau sensor itu tingkat panasnya nggak bisa kita atur. Kita cuma bisa atur nyala atau mati, on atau off untuk heaternya. Ketika sudah on ya udah dia langsung maksimal tuh panasnya. Gitu. Tapi kalau output current, nah itu bisa atur tuh persentase tingkat panas si heaternya. Gitu. Jadi misalkan ketika suhu sudah stabil, kan nggak perlu tuh kita harus nyalakan maksimal si heaternya. Cukup misalkan 50% saja atau 40% saja. Sesuai dengan kontrol PID-nya atau juga dari output current-nya. Gitu. Oke, kira-kira itu secara singkat untuk basic dari temperatur control ini. Nah, sekarang mungkin saya masuk ke item apa saja yang disupport oleh Autonix terkait dengan sistem temperatur control ini. Jadi yang pertama ada sensor temperaturnya. Di sini kita ada dua jenis yang bisa kita provide ke Bapak Ibu dari customernya PT MCB. Ya, di sini kita ada tipe yang stainless dan tipe untuk di ruangan. Nah, mungkin kalau di sana kan kebanyakan kelapa sawit mungkin nggak banyak nih pakai tipe yang ruangan ya. Pasti banyak kan pakai tipe yang stainless nih. Yaitu di seri TWN. Di sini ada tipe yang PT100 dan juga tipe thermocouple tipe K. Dengan suhunya itu maksimal cukup tinggi. Yang di PT100 itu kira-kira kisaran 600 sampai 650 Celcius. Kalau tipe K itu kira-kira hampir mencapai 800 sampai 1000 Celcius. Sini. Nah ini untuk spesifikasinya, jadi kita ada beberapa spek untuk yang tipe TWN ini. Ya, ini tipe yang stainless ya, jadi sticknya dari stainless. Itu spesifikasinya nanti bisa lihat detailnya nanti pada saat nanti ada kebutuhan ya untuk seri TWN ini. Ini contohnya misalkan dia ada tipe yang stick stainless ya dengan diameter sticknya 6,4 mili. Panjang sticknya kita ada yang 30 mili sama 150 mili untuk panjang sticknya. Dan panjang kabelnya ada yang 1,5, 2 meter sampai 8 meter juga tersedia. Kalau ini untuk seri THD, kalau ini misalkan ada kebutuhan misalkan untuk monitoring di ruangan misalkan ya, mungkin ada ruang laboratoriumnya atau mungkin ada project di kampus atau di rumah sakit misalkan. Nah itu ruangannya kan pasti biasanya umumnya harus dimonitor tuh untuk suhu maupun juga kelembapannya atau humidity-nya. Nah itu bisa pakai sensor THD ini. Nah ini ada variasi dari segi bentuk bodinya, ada yang untuk di room, di wall ya, di dinding atau juga di ducting ya, sistem HVAC. Misalkan ada gedung atau misalkan tempat di rumah sakit ya tentu pasti ada sistem HVAC-nya. Nah, mau dimonitoring suhunya atau humidity-nya, nah bisa pakai tipe yang ducting ini. Dan juga dilengkapi dengan beberapa output yang bisa digunakan nih untuk sistem monitoringnya ya, untuk pembacaan suhunya. Ya, misalkan untuk output current-nya nanti bisa kita tampilkan melalui PLC atau juga misalkan melalui temperatur control, atau misalkan untuk yang tipe Modbus misalkan output Modbus ya, output komunikasi. Nah, kita bisa tarik datanya misalkan langsung ke PC atau ke software atau ke SCADA misalkan atau mau ke HMI juga bisa di sini. Ya. Dan juga variasinya ada tipe display dan juga tipe non display untuk di seri THD ini. Oke, tadi terkait dengan sensor temperaturnya, jadi kita ada versi yang tipe stainless ya seri TWN dan juga versi untuk di ruangan yaitu tipe THD. Nah untuk temperatur kontrolnya itu sangat bervariasi.
Kalau standarnya umumnya kita rekomendasikan atau kita kasih tipe, biasanya tipe yang seri TK ini. Nah, ini tipe TK, ini tipe yang standar untuk temperatur control. Nah, sebelumnya kita juga ada seri itu tipe TZ dan TZN. Jadi mungkin dari rekan-rekan atau Bapak Ibu yang mungkin pernah familiar dengan produk temperatur control Atonix, ya, mungkin sebelumnya pakai seri yang lama TZ atau TZN, itu sudah discontinue untuk produksinya. Jadi kalau misalnya mau diganti yang barunya, atau misalnya mau butuh lagi tipe ini, itu sudah tidak bisa. Jadi harus ganti tipe baru yang seri TK ini. Ya, ini contohnya panduannya untuk penggantiannya, jadi sangat mudah sekali. Jadi misalkan tipe sebelumnya ada TZN4S 14R, nah itu bisa langsung ganti ke seri yang TK-nya, ya TK4S strip 14RN. Itu dari segi spesifikasi, fungsi semua sama persis. Jadi paling perlu penyesuaian aja untuk settingan parameternya. Jadi kalau di TZN itu dia settingan parameternya itu ada 2 parameter grup. Ya, kalau di TK itu ada sampai 5 parameter grup. Ya. Jadi cuma paling perlu belajar lagi aja untuk settingnya. Tapi dari segi fungsi, dari segi pemakaian itu bisa langsung menggantikan yang seri lamanya. Ini skip aja untuk KPN. Oke, dan berikutnya juga kita ada seri yang ekonomis. Ini ada seri TCN dan juga TC. Nah, kalau TCN ini dia versi dual display. Kalau misalkan, saya hanya butuh fungsi monitoring saja, pembacaan suhu tanpa fungsi output, nah, bisa pakai tipe TC series ini. Jadi tipe yang single display. Ada juga yang seri tipe TX, ini juga versi ekonomis juga, dia tipe tampilannya yang wide LCD. Nah, ini cocok kalau misalkan mau pemasangannya di, kalau misalkan ada cahaya matahari dari luar yang cukup silau, yang bikin susah lihat tampilan angkanya, nah itu bisa pakai opsi yang tampilan LCD ini. Jadi tampilannya bisa lebih clear, lebih jelas, walaupun ada silau dari cahaya dari luar. Opsi berikutnya juga kita ada versi temperatur control versi yang modular. Ya, ini ada seri TM2, TM4, ya, dengan satu body itu bisa sampai 4 channel, 4 temperatur yang bisa kita atur dalam satu device. Juga ada versi yang TMH, TMH2, TMH4. Ini dia bedanya di inputnya saja. Inputnya bisa analog ya, 420 atau 010 DC. Kalau di seri TM2 atau TM4 itu hanya sensor suhu saja ya, PT100 atau thermocouple. Nah, ini ada beberapa fitur-fitur utamanya dari versi modular ini. Jadi kalau misalkan ada 4 temperatur kontrol, itu bisa tuh kita jadikan satu dengan satu modul saja. Ya, jadi modulnya kita pasang di dalam panel. Nanti tampilannya nanti bisa kita pakai ke software atau ke HMI. Jadi di Atonix itu kita juga punya HMI ya, seri Logic Panel. Jadi layar touchscreen itu atau layar antarmuka bisa tuh kita tampilkan hasil pembacaan suhu dan juga kontrol suhunya. Nah, di mana satu modul ini juga bisa di-expand. Ya. Ini contohnya bisa sampai maksimal itu 32 modul. Ya, kira-kira total hampir lebih dari 100 channel. Itu bisa dimonitoring. Jadi misalkan mungkin di tempat untuk pembuatan minyak kelapa sawit misalkan ya, tentu pasti kan banyak tuh proses pemanasan heater, sensor suhunya cukup banyak. Nah, itu bisa tuh pakai opsi temperatur control ini sehingga tampilannya bisa lebih modern dan juga tentunya nanti datanya bisa kita tarik nih untuk kita kirim misalkan mau ke bagian data centernya, ke kantor pusatnya, atau juga misalkan mau dikirimkan datanya ke top manajemen, nah itu bisa dengan menggunakan temperatur control ini. Kemudian berikutnya juga ada varian lainnya itu untuk temperatur control di cold storage. Jadi misalkan mungkin ada penyimpanan di bahan makanan atau minuman yang misalkan di tempat yang dingin atau di cold storage. Nah, untuk monitoringnya atau untuk kontrol kompresornya bisa pakai opsi seri TC3IF maupun juga seri TF3. Dimana khususnya di tipe yang NTC ini, itu sensornya sudah include. Jadi kalau udah beli tipe ini dengan seri NTC, itu sudah include sensor suhunya juga untuk pembacaan suhu yang minus. Lalu juga untuk temperatur control ini juga menariknya untuk outputnya bisa langsung ke kompresor, jadi ke sistem pendinginnya. Ya, karena di sini untuk ampernya cukup tinggi. Ya, untuk TC3F itu sekitar 5 ampere, maka di seri TF3 itu bahkan bisa mencapai 16 ampere untuk bagian output relay-nya. Jadi sangat bagus sekali, jadi bisa kita langsung connect ke bagian output kompresornya. Dan juga beberapa output lainnya, misalkan untuk fungsi defrost, ya, untuk kita mengurangi bunga esnya di dalam cold storage-nya, itu juga fungsi kipas dan sebagainya. Nah, ini sudah tersedia langsung di bagian output atau pengaturannya di temperatur control tipe cold storage ini. Aja.
Oke, ini saya skip aja langsung. Nah, jadi kira-kira konklusinya untuk tipe-tipe temperatur control dari Otonix. Jadi untuk tipe standarnya bisa pakai OSI seri TK. Kalau butuh versi ekonomisnya kita ada seri TC, TCN dan juga seri TX. Lalu kemudian ada versi yang modular untuk yang kebutuhan jumlah temperatur kontrol yang cukup banyak, ya di seri T4 atau TH4 misalkan. Lalu versi tipe yang cold storage untuk yang freezing atau suhu yang dingin. Nanti ada seri TC3F dan TF3. Dan juga beberapa opsi lainnya, misalkan masih butuh yang semi analog nih. Misalkan dia seri T3, T4, ya dia tampilan digital tapi settingannya pakai tumbler switch. Dan ini juga bisa jadi opsi. Dan juga yang seri pakai analog, full analog, ini ada di TA series. Oke, ini ada beberapa opsi lainnya terkait dengan produk-produk yang sudah discontinue. Jadi ini ada beberapa customer biasanya masih tetap menanyakan juga, misalkan ada seri T4WM. Ini temperatur kontrol yang cukup unik karena dia hanya fungsi monitoring saja tapi bisa sampai 5 channel. Jadi 5 temperatur kontrol, 5 thermocouple atau PT100 itu bisa langsung tuh di-connect ke dalam satu device. Nah, cuma sayangnya ini sudah discontinue, jadi sudah tidak ada penggantinya lagi. Jadi kita sarankan untuk ganti misalkan pakai tipe temperatur kontrol seri TC ya, atau juga pakai seri yang modular itu untuk penggantiannya gitu. Dan juga misalkan ada opsi misalkan mau butuh pembacaan atau data logger hanya untuk temperatur saja. Jadi misalkan pengen langsung ditarik datanya pembacaan suhu misalkan di oven atau misalkan di proses masak atau juga proses untuk heaternya. Nah, bisa pakai tipe data logger ini. Jadi dia tersedia 2 channel di mana ini bisa langsung ditarik datanya ke software. Jadi kita di Autonis punya software namanya DIQ Master. Nah, itu bisa untuk tarik data juga monitoring suhu dari proses yang mau kita monitoring. Oke, kira-kira itu untuk pembahasan singkat terkait dengan temperatur control. Saya masuk ke bagian sesi prakteknya, demonya. Nah, tapi sebelum itu saya siapkan dulu demonya, sebentar ya. Oke, jadi sudah ada temperatur kontrolnya. Saya share dulu. Oke, oke, ini sudah ada temperatur kontrolnya. Bentar ya, saya mau ganti dulu nih posisinya. Oke, ini saya geser dulu. Oke. Oke, sini saya udah ada temperatur kontrolnya di seri TK di sini. Ini saya mati dulu. Oke, di sini ada temperatur kontrol seri TK4M. Nah, di mana sini untuk outputnya saya masuk ke solid state relay. Ya, di atas sini ada solid state relay. Oke, jadi di sini ada solid state relay. Jadi di bagian output di sini saya connect ke solid state relay SSR. Jadi tipe TK-nya juga tipe output SSR. Kemudian outputnya di sini saya pakai ke lampu pijar di sini. Ya, di sini ada lampu pijar untuk simulasi dari panas suhunya. Nah, jadi di sini juga ada kabel sensor di sini. Di sini pakai tipe K, termocouple tipe K, masuk ke input di sini. Jadi yang terbaca sekarang ini suhunya 23 ya di heaternya di sini. Oke. Ini saya coba nyalain juga. Kita coba fungsi yang sederhana, misalkan untuk setting tadi ya, saya kan ada sebut soal control on off dan juga PID. Nah, kita coba dulu yang tipe control on off-nya. Jadi kita ubah settingannya di sini, di TK4M nih. Ya, jadi TK ini kita masuk ke parameternya. Oke, ini untuk parameter inputnya. Ini kita pakai thermocouple tipe K, ya, input tab-nya. Ini satuannya Celsius. Mungkin saya geser dulu kamera nih.
Oke, salah. Nah, ini kontrolnya bisa kita pilih ya, mau heating atau cooling. Nah, sini saya pilihnya heating, jadi untuk proses pemanasan atau heater. Nah, sini ada tipe kontrolnya nih, CND. Sini ada PID. Jadi kalau Bapak atau Ibu misalkan baru beli thermocontrol dari Autonix misalkan, itu settingan awalnya itu pakai PID. Itu settingan awalnya. Nah, jadi misalkan saya mau ganti tipe on off, saya ganti jadi tipe on off. Oke, kalau sudah saya balik ke parameter sebelumnya, tampilan sebelumnya. Oke. Misalkan ini terbaca ada 4, nah, saya misalkan ingin target suhunya misalkan 35. Ini biar nggak kelamaan deh. 30 aja, 30. Oke, sebentar ya. Saya coba cek settingan dulu. Saya share. Bentar ya. Oh, 40. Saya cek settingan dulu. Oh, saya share. Oh, 30. Oh, udah 30. Ya. Saya akan coba naikin jadi 35 misalkan ya. 35. Jadi ini kan udah terbaca 32. Jadi ketika dia udah mencapai 35, dia akan mati si heaternya. Betul. Misalnya ini ada indikator outputnya 1, lalu sini ada lampu pijar di sini ya untuk simulasi heaternya. Gitu. Nah, ini tipe kontrol yang on off. Jadi selama dia belum capai target, dia akan terus nyala sampai mencapai 35, dia langsung mati di sini. Oke. Nah, kita coba itu tipe kontrol yang on off. Jadi selama dia belum mencapai target, dia akan terus nyala. Nah, kita coba mungkin histeresisnya ya. Jadi kita coba histeresisnya. Jadi misalkan ketika udah mencapai 35, dia akan mati, kemudian suhu akan turun. Ya, di sini masih ada 36 kan, karena masih ada sisa panasnya. Jadi ketika sudah suhu turun, nah normalnya itu settingan awalnya dia akan di 34 itu sudah nyala kembali. Di mana ya? 35 ya. Ya. Jadi ketika nanti dia suhu turun ke 34, dia akan nyala kembali. Itu settingan awalnya. Tapi kalau misalnya, oh saya pengennya misalkan di 30, misalkan 30 baru dia akan nyala kembali. Nah, itu yang kita bisa masukkan di bagian settingan hysteresisnya. Ya, coba kita tunggu dulu ya di sini untuk di sampai 34. Coba di lulus dulu nih supaya suhunya dingin. Ah, betul ya. Sudah 34 dia langsung nyala kembali. Gitu. Misalkan saya pengennya misalkan berapa nih? Kalau ya sini settingannya hysteresisnya di angka 1. Jadi 34 dia langsung nyala kembali. Misalkan saya mau di 35, 30 misalkan ya, bisa bikin 5. Dan kan 36. Ya, mungkin mesti nunggu dulu ya. Jadi nanti harusnya nanti di 30 nanti dia akan nyala kembali situ. Baru nyala lagi. Jadi di 3 udah kan 34 dia harus langsung nyala. Nah, tapi karena hysteresisnya saya bikin 5, nanti di 30 baru dia nyala lagi. Oke. Nah, itu untuk yang setting control on off. Jadi ini untuk aplikasi yang sederhana, yang basic, yang nggak perlu harus stabil di suhu tertentu. Nah, itu bisa pakai tipe on off. Nah, tapi kalau misalnya aplikasinya saya butuhnya stabil di suhu tertentu dengan toleransi misalkan 1 derajat misalkan atau 0,5 bahkan, nah, itu berarti harus ganti yang tipe yang PID. Nah, kita coba masuk ke kontrol yang PID. Itu ada di part 3 sama seperti yang tadi. Jadi yang tadi itu di bagian CND ya nih. CND ini kan awalnya on off. Saya ganti ke PID. Oke. Saya ganti ke PID. Nah, ini saya matiin dulu ya, saya matiin dulu biar suhunya dingin. Oke. Nah, kita udah ganti ke PID. Nah, sekarang masuk ke part 2. Nah, di part 2 ini ada namanya fungsi auto tuning. Nah, jadi sebenarnya kalau dalam teorinya atau mungkin dalam ilmunya itu PID itu harusnya kita hitung sendiri.
Jadi kita bikin pemodelan sendiri heaternya seperti apa, karakteristiknya, terus juga kita bikin rumusnya segala macam. Nah, tapi di praktikalnya dengan temperatur control ini nggak perlu, karena sudah ada fitur namanya auto tuning. Jadi auto tuningnya akan mencari nilai P, I, dan D yang sesuai dengan heater yang kita pakai. Nah, jadi dengan target sekian, dengan heater sekian, dia akan cari tuh nilai PID yang sesuai. Nah, PID ini akan mensimulasikan ya ketika heaternya nyala, lalu ketika heaternya mati, suhunya turunnya tuh seberapa cepat, seberapa lama, dia akan simulasikan. Ya. Itu waktunya bisa beda-beda, kadang ada yang kalau lampu pijar seperti ini cepat, paling 10-15 menit sudah selesai. Tapi kalau heaternya beneran seperti misalkan di tempat pembuatan kelapa sawit misalkan, yang kapasitas heaternya gede, nah itu pasti bisa lebih lama lagi, mungkin bisa sampai 1 jam misalkan untuk cari nilai PID-nya. Jadi bisa beda-beda. Nah, kita coba nyalakan dulu sebentar PID-nya, nilai auto tuning-nya, ini kan masih off, kita on-kan dulu. Nah, kalau sudah on, nanti sini artinya kedip-kedip. Ini akan kedip. Jadi selama dia masih kedip-kedip, itu artinya masih dia cari nilai PID-nya. Gitu. Nah, tapi karena ini di sesi ini terbatas, jadi saya matiin dulu aja. Matiin dulu, oke. Nah, nanti kalau sudah selesai, nanti dia akan muncul nilai P, I, sama D-nya. Gitu. Nah, ini contohnya nih, ini nilai P yang sudah terisi. Jadi ada nilai tertentu di sini ya untuk yang di heater tersebut. Gitu. Nah, ini kalau misalkan saya masih kurang puas nih dengan pengaturan ini, misalkan masih lebihnya misalkan 2 derajat misalkan, atau terlalu lama atau terlalu cepat. Nah, kita bisa atur manual di sini nilai P-nya. Bisa dinaikin, bisa tambahin. Nah, jadi masing-masing PID-nya ini ada penjelasannya ya, tapi saya nggak jelasin di sini. Itu terkait dengan pengaturan kontrol suhunya gitu. Ya. Aslinya kalau misalnya Bapak atau Ibu baru beli misalkan, itu nilai PID-nya masih kosong. Jadi nilai P itu masih di defaultnya 10, I sama D itu masih 0 angkanya. Gitu. Jadi kalau baru beli. Oke. Kita coba simulasikan aja di sini. Misalkan kita coba masukin targetnya 35 misalkan ya. Atau 40 aja deh. Ya. Nanti lihat ya, pas di awal tuh sama ya, sama-sama nyala. Saya ganti dulu. Oke, ya. Di awal kelihatan sama nih ya, seperti on off ya. Jadi kan 29 dia kejar 40, ini heaternya akan nyala. Gitu. Tapi ketika nanti sudah mendekati, misalkan di 35, 36, itu bakal sering on sama off. Gitu. Ya, kita coba lihat ya di sini ya. Ini udah di 31, 32, nanti kira-kira udah mendekati 40, dia akan bakal sering on sama off. Ini sudah di 34, ini 35, 36. Nah, 36 dia udah mulai mati nyala. Mati nyala. 738 nanti nyala. Ya. Ini juga sama nih ya, mati nyala. Gitu. Ya, karena sudah mencapai dekat-dekat sama targetnya, dia bakal mati nyala. Supaya apa? Supaya tidak melebihi target ke lebih dari 40-nya gitu. Gitu. Nah, ini kalau pakai kontrol relay atau pakai kontrol SSR. Nah, kalau misalnya pakai kontrolnya outputnya current, yang tadi yang output analog 4 sampai 20 mA, itu dia nggak bakal bikin heaternya mati nyala. Dia akan tetap biarin nyala, cuma persentase tingkat panasnya itu yang diatur. Gitu. Jadi yang harusnya di awal pas ngejar dia 100%, tapi ketika udah mencapai targetnya dia bakal kurang gitu, pelan-pelan. Dari 100, 90, 80, mungkin 70, bahkan sampai 40 misalkan, itu diatur di situ. Nah, misalnya dia suhunya bisa pas sama di 40. Kalau tadi yang tipe on off, tadi masih ada lebihnya tuh ya. Tadi 35 tapi melebih sampai 36 misalkan. Ya, pagi kalau heaternya cukup sensitif ya, bisa sampai lebih dari itu. Tapi karena lampu pijar jadi nggak terlalu kentara ya, ininya perbedaan suhunya. Nah, tapi kalau ini kan masih nggak terlalu sesuai ya, ini masih turun di 39 ya, karena saya belum aktifkan auto tuningnya. Di auto tuningnya mesti kita aktifkan dulu. Jadi kira-kira gambarnya seperti itu untuk yang kontrol PID. Oke, paling kurang ya. Nah, untuk yang tipe SSR ini atau relay, misalkan kalau pakai PID, kita bisa atur nih seberapa istilahnya cepat lamanya si on sama off-nya nih. Itu ada di bagian H
strip T atau heating time-nya. Jadi kalau misalnya pengennya, ini kan terlalu cepat nih on sama off-nya ya, misalkan pengen agak lebih lama, kita bisa naikin nih, misalkan jadi 20 misalkan. Saya bikin di 20, nah jadi dia agak lebih lama nih. Ya, nyalanya lebih lama, nanti matinya lebih lama. Lebih lama, mati lebih lama. Jadi supaya si heaternya ini nggak cepat rusak lah. Kan kita tahu kalau heater terlalu sering on sama off itu kan bikin umurnya jadi pendek. Jadi supaya nggak terlalu sering on sama off, tapi masih pakai relay atau pakai SSR, ya salah satunya ini, ya ubah di heating time-nya. Nah, tapi kalau misalnya untuk jangka panjang, kita sarankan mungkin pakai output current. Kalau butuh yang presisi, dan juga biar heaternya lebih awet, ya lebih lama, misalkan, bisa pakai tipe output current. Oke, dari saya itu saja untuk materi temperatur control. Saya kembalikan kepada Ibu Wina untuk sesi Q&A yang sesi kedua. Oke, baik. Terima kasih, Pak Tris. Selanjutnya nih untuk rekan MCB partner yang mau bertanya, boleh sampaikan pertanyaannya langsung untuk ngobrol sama Pak Tris, atau boleh sampaikan lewat Slido atau juga kolom komentar. Mungkin ada yang ingin bertanya, boleh di-unmute dulu. Yang mungkin tadi Pak Juniadi tadi. Iya, Pak. Bentar, Pak. Ya, ya. Ini ada itu Pak, ada belum di. Mungkin ada 2 device ya Pak Junaidi ya. Iya, Ya, Pak. Ya ini saya pakai yang di laptop aja sih, di satu ruangan. Agak banyak sih Pak, saya ya, agak tertarik dengan itu kan ada Bapak bilang tadi solid state relay ya, SSR iya, ya. betul Pak. Ya, itu kan Bapak bilang bisa seperti fungsinya kayak kontaktor ya Pak. Iya betul Pak. Dia mirip kontaktor Pak. Dia memang tipenya memang ada beban yang sekian ampere seperti kontaktor Pak. Iya betul Pak. Jadi nanti pas pemilihan tipe SSR-nya juga sama. Nanti ada pemilihan dari segi ampernya Pak. Nah, kalau di Atomix itu kita ada yang variannya 10, 15 sampai maksimal tuh 75 ampere, 60, 75 ampere. Itu Pak untuk load-nya. Untuk load-nya 3 pas ya Pak? Yang 3 pas juga ada. Jadi kita SSR-nya ada yang 1 pas, yang 3 pas juga tersedia modelnya ada. Iya sih Pak. Terus Oke, siap. satu lagi Pak, yang 2 lah Pak ya. Yang boleh. untuk temperatur kontrol Pak, itu bisa nggak kita layarnya itu visualnya kita pasang tambahan LCD di luar Pak, gitu Pak. Oh. Kan rencananya sih saya sih ada mau input, itu kan terlalu jauh, jadi bisa dilihat dari kejauhan, oh suhunya sekian tuh. Bisa nggak diaplikasikan pakai LCD atau gimana? Terus kita ngambil inputannya itu dari mana Pak? Dari kontrol suhu yang kita pakai itu TK apa berapa ya? Pokoknya kontrol suhu yang autonik lah, saya nggak apa juga ininya. Oke, Yang pertama itu Pak. Yang kedua, bisa nggak kita bikinkan, kan dia kontrol suhu itu kita ada setting Pak. Setting umpamanya 200. 200 nanti 210 dia stop. Kan itu ada Pak outputnya untuk dia di atas setting. Nah, kita mau bikin setting bawah Pak. Setting bawah misalnya 150. Jadi kalau 150 itu di bawah 150 dia ada output untuk kita bisa pasang indikator atau keluaran output lah supaya kita bisa bikin otomatis kalau dia lebih dari suhu dia bisa tutup, kita bikin kontrol lah. Berarti kan ada keluarannya, ada outputnya. Nanti kalau dia di bawah dia bisa buka. Apa bisa dari kontrol suhu itu ada output untuk lebih beban, lebih suhu dengan kalau kurang suhu Pak, atau harus ada tambahan lain? Mungkin itu dulu Pak. Terima kasih Pak. Oke, siap. Mantap Pak pertanyaannya. Oke. Jadi yang pertanyaan pertama dulu ya. Jadi soal untuk koneksi ke layar LCD ya. Jadi
Semuanya bisa Pak. Jadi saya share dulu ya. Oke, mungkin saya ini ambil contoh aja Pak ya. Jadi untuk koneksi ke layar LCD bisa aja Pak. Jadi memang ada, jadi kan di tipe TK itu nanti ada semacam output komunikasi. Ini contoh aja ya. Jadi di TK ini dia ada varian yang output komunikasi, yaitu komunikasi Modbus RS485. Nah, komunikasi Modbus ini bisa difungsikan untuk penarikan data Pak, untuk dibaca atau di display ke device yang lain. Nah, device lain ini Bapak bisa pakai misalkan pakai HiMi, ya HiMi kan ada layar antar muka gitu ya, ukuran ada yang 7 in atau 10 inch. Nah, itu Bapak bisa tampilkan tuh pembacaan suhunya melalui layar HiMi tersebut. Atau opsi kedua adalah bisa pasang mini PC atau mungkin pasang PC. Nah, di mana nanti di PC-nya kita pakai software Autonis juga ya, software DAQ Master ya seperti di gambar ini. Nah, jadi nanti kita bisa tampilkan tuh data yang terbaca di temperatur control, nanti terbaca juga nanti di bagian softwarenya atau di bagian display layarnya. Gitu. Nanti bisa tampilkan bentuk grafik atau mungkin bar graph dan sebagainya. Gitu, Pak. Jadi untuk pertanyaan pertama sih dari saya opsinya dua itu. Jadi pakai HiMi atau juga pakai software melalui PC atau melalui laptop gitu Pak. Yang gimana Pak? Dari pertanyaan pertama sudah puas atau mau di lagi? Saya sih yang maksud saya itu Pak hanya untuk tampilan kontrol suhunya aja. Seperti kan ada yang LED itu Pak, yang berapa inci itu kan kita Pakai segmen gitu ya Pak? Hanya untuk tampilan aja sih Pak. Hanya untuk tampilan bahwa suhunya sekian gitu loh Pak. Jadi kan kalau saya lihat di terminal yang kontrol suhu gitu, saya belum ketemu itu mau di connect kemana gitu loh Pak. Oh, maksudnya ya di yang TK ini Pak ya, di TK ini kan apa pengen tarik data pembacaan suhunya ke display yang lain kan Pak? Iya, hanya display aja, enggak ini. Oh, paling bisa pakai opsi ini Pak, pakai segmen kali ya. Bisa coba mungkin lihat ke websitenya Atonic aja Pak ya. Kalau bisa dibantu di terminal di mana gitu Pak, maksud saya itu Pak. Oh iya. Cuma ya tetap sih Pak, kalau untuk ke display yang lain sih pasti butuh tipe yang khusus sih Pak. Outputnya ada yang khusus gitu. Jadi kalau yang kayak display, kalian bisa Pak. Seperti ini Pak ya, si display gini Pak ya, segmen gini Pak ya. Ah iya. Kayak gini ya. Ini kita ukurannya sih paling gede itu sekitar 60 mili, 100 cm lah kayak gini Pak. Iya. Kalau digitnya 60 mili, kalau totalnya tingginya sekitar 100 mili, 10 cm. Nah, cuma itu Pak, tipenya Bapak mesti tipe khusus juga. Jadi yang tipe TK-nya itu Bapak pakai yang outputnya Modbus. Ada output Modbus-nya, output komunikasinya. Itu bisa Pak tampilkan nanti ke sini juga, ke segmen ini. Jadi kira-kira contohnya seperti ini lah. Contohnya gitu. Itu kalau bisa diinikan Pak, yang kontrol suhunya tipenya tipe apa ya Pak? Oke, nanti bisa Pak, nanti saya bisa infokan. Nanti Bapak tanyakan ke bagian sales ya, ke Ibu Wina mungkin. Di situ saya akan infokan kembali detailnya. Gitu. Oke, siap Pak. Siap. Lalu yang pertanyaan kedua ya Pak ya, terkait dengan itu ya, itu sebenarnya settingan alarm Pak. Ya, jadi itu bisa banget itu di temperatur kontrol ini. Jadi, bentar ya saya buka. Share PowerPoint dulu Pak ya. Ya, jadi di temperatur kontrol Atonic ya, khususnya di seri TK ya, itu ada settingan output alarmnya. Nah, jadi Bapak bisa set untuk alarmnya mau batas atas atau batas bawah. Nah, seperti ini Pak. Nah, ini contohnya Pak. Jadi Bapak bisa set untuk output alarmnya. Jadi di misalkan tipe TK ya, Bapak misalkan pilih tipenya tipe TK4S yang 24. Angka 2-nya itu berarti ada 2 output alarm. Jadi output alarm 1 Bapak bisa buat untuk yang high ya, alarm high seperti ini. Jadi Bapak tinggal set ya, alarm high. Jadi ketika misalkan set, contohnya setnya di atas 110. Nah, jadi ketika suhu mencapai lebih dari 110, output alarmnya akan nyala. Kalau misalkan, saya setnya untuk yang low-nya di bawah 90. Jadi ketika di bawah 90, output alarmnya akan nyala gitu. Nanti dia ada terminal khusus Pak untuk output alarmnya ya.
Nah, ini contohnya Pak nih. Jadi kalau yang tipe TK4S ini contohnya T4RN ini di sini Pak nih. Gitu. L1 sama L2. Nah, cuma mesti perhatikan Bapak pilih tipenya benar karena nanti ada tipe yang satu output alarm, ada yang dua output alarm. Gitu. Jadi paling perlu diperhatikan di situ aja. Jadi ada terminal khusus untuk settingan output alarmnya Pak, untuk yang high maupun juga untuk yang low-nya. Oh, berarti kita harus nyari tipe yang dua output ya, Pak? Iya, betul Pak. Berarti TK4S itu cover itu ya, Pak? Iya betul, TK4 nanti ada pilihan tipenya Pak. Nanti ada yang tipe 114RN atau yang 24RN. Kalau sekarang sih yang ada di stok itu kita kebanyakan yang tipe 24, jadi yang langsung dua output alarm Pak. Jadi di terminal 7 sama 78 sama 89 untuk output alarmnya. Berarti 8-nya common ya, Pak? Iya betul Pak. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, siap. Oke. 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 Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak, Tris, ini ada nih di kolom komen dari Bapak Herman Syahalawa. Beliau menanyakan, apakah ada solusinya Pak supaya tidak di on off saat mau mendekati set point yang kita targetkan, supaya tidak merusak perangkat yang kita aplikasikan. Oke. Oke, terima kasih Pak Herman untuk pertanyaannya. Jadi kalau memang misalkan memang tidak mau terjadi on off yang terlalu sering misalkan, ada sih beberapa cara, ada beberapa opsi ya. Salah satunya yang pertama itu kan bisa dari sisi settingan ini ya. Jadi tadi saya bilang hitting time-nya. Jadi tadi kan di part 3 tadi, ya di part 3. Nah ini kita masuk ke ini Pak, H strip T, di hitting time-nya. Jadi seberapa sering dia bakal nyala matinya, nah kita bisa naikin. Tadi itu saya sempat di angkanya itu masih 2. Jadi kalau 2 itu lumayan cepat dia. Nah, kayak gini Pak, 2 lumayan cepat. Nyalanya bentar, mati lagi. Nyala bentar, mati lagi. Gitu. Tapi kalau pengennya agak lama, bisa dinaikin. Tadi kan yang 20 agak lumayan tuh. Yang 20 tuh agak lumayan. Jadi dia jedanya agak lebih lama. Nyalanya lama, jedanya juga agak lebih lama. Nah, bisa cara pertama seperti ini, ya bisa dari sini. Ya. Atau cara kedua adalah, ya Bapak pilih yang tipe output yang current. Ya, kalau misalkan memang aplikasinya itu, oh ini saya belum share ya. Lupa. Ya tadi ini tadi yang hitam tadi ya. Jadi saya ganti ke 20 dia jadi lebih lama jedanya dan juga proses nyalanya juga lebih lama. Nah, itu cara pertama. Kalau yang cara kedua adalah yaitu tadi kalau Bapak misalkan memang butuh akurasi atau presisi yang cukup tinggi, jadi misalkan pengen stabil di suhu sekian dengan toleransi tadi ya 1 derajat atau bahkan 0,5 derajat, opsi yang kedua adalah yaitu pakai tipe output current. Jadi output analog. Kalau tadi yang saya demokan ini masih pakai output yang relay atau SSR. Jadi outputnya cuma on atau off saja, ya nyala atau mati. Nah kalau misalkan pakai yang output current, output analog, itu dia tidak akan mematikan atau apa ya, tidak akan bakal on off si heaternya, tapi dia kurangi persentase panasnya. Gitu. Jadi si heaternya tetap nyala, tapi kalau misalnya lampu pijar ya, itu persentase tingkat kecerahannya itu bakal diredupin, atau di heater itu berarti tingkat panasnya akan dikurangi. Ya, atau dari tegangannya nanti ya, tegangannya kan kalau ini satu pas kan maksimal 220. Nah, kalau pakai current dia bisa kurangi misalkan cuma 100 volt atau 80 volt dan seterusnya ya, tergantung dari kontrol PID-nya gitu. Itu opsi yang kedua ya. Tadi opsi ketiga itu jadi saya lupa. Ya itu opsi kedua. Opsi ketiga adalah yaitu kalau memang nggak butuh akurasi atau presisi di dalam set value-nya ya, jadi nggak perlu toleransi harus plus minus 1 derajat. Nah, pakai kontrol on off aja gitu ya. Jadi opsi pertama dari heating time-nya, opsi kedua dari output current-nya, lalu opsi ketiga adalah bisa pakai tipe kontrol yang on off saja, jadi nggak pakai PID. Nah, itu Pak jawaban dari saya Pak Herman. Kira-kira kalau misalnya ada yang kurang bisa coba tanyakan kembali. Baik, Pak Herman Syahalawa, terkait jawabannya, Pak, mungkin ada pertanyaan follow up atau sudah cukup ya, Pak? Boleh tulis komennya atau gimana? Oh, oke. Baik, baik. Em, ini sudah di 20 menit. Mungkin untuk pertanyaan yang lain, mungkin mungkin boleh satu lagi kalau misalnya ada pertanyaan mungkin.
Ya. Satu pertanyaan terakhir ya. Mm-mm. Hmm. Apakah ada yang ingin bertanya? Pak, satu lagi Pak. Oke, silakan Pak Hmm. Pandi ya. Ya, Pak Junedi Pak. Jadi saya di laptop temen nih di kantor. Oke. Ini kan yang tadi Pak, yang sensor. Ada nggak Pak sensor yang untuk eh, pembaca hidrolik Pak? Maksudnya pembatas hidrolik. Ya kan di hidrolik itu ada tabung Pak. Di dalamnya kan Ya. ada mesinnya itu. Kalau dulu sih saya pernah melihat ada pembatas. Jadi sensornya itu diletakkan di luar tabung. Jadi Hmm. nanti hidrolik itu maju sekian 3/4 atau apa, kalau kena sensor itu seperti dia bisa stop gitu Pak, bisa ngebaca pergerakan Hmm. apa namanya silinder yang di dalam itu Pak. Oh, itu ya buat di sistem hidrolik apa ya? Iya. Oh, mungkin kelihatannya itu seperti pressure Pak. Mungkin kayak pressure sensor ya. Karena hidrolik kan dia berubahnya kan di pressurnya. Jadi ketika dia lepas dan dia tarik kan pasti ada perubahan pressure ya, tekanannya. Kemungkinan sih pakai pressure suit Pak, itu kelihatan sepertinya itu. Enggak Pak, itu kan Oke deh. kalau pressure switch itu kan dia jumlah tekanan Pak, Oh ya. besarnya tekanan. Kalau Hmm. ini dia cuma untuk pembatas dia maju. Sebenarnya bisa juga sih dibikin pembatas di luar, di Hmm. depan hidroliknya pakai limisit atau nanti di bawah. Itu kan Hmm. riskan dia gampang patah, gampang ini kan ketabrak. Iya, Maksud betul. saya yang di tabung Hmm. luarnya Pak, di Hmm. bodinya itu, kan di dalam di bodinya itu, nah itu ada seperti sensor yang bentuknya setengah lingkaran ditempel di situ. Nah, Oh. nanti dia maju mundurnya hidrolik itu, dia bisa Hmm. ngebaca itu. Jadi kita batasin tuh umpamanya nggak sampai full, cuma 3/4. Jadi pas dia apa namanya seal jalannya itu kena di pas di situ posisi di situ di sensornya dia stop. Ada nggak kira-kira Pak? Hmm. Ya, mungkin boleh nanti Pak diinfokan ke Bu Wina untuk foto gambar produknya Pak. Mungkinan sih itu kayaknya sensor jarak atau sensor proximity Pak, mungkin kayaknya sih. Tapi ukurannya Oh, kecil kayaknya mungkin. Karena kan oke. deteksi ada bagian partnya yang kedetek ya Pak ya. Iya iya Pak. Nanti boleh Pak coba difoto aja Pak gambar sensornya itu Pak. Nanti bisa disampaikan ke Bu Wina. Nanti saya coba cek. Oke, siap. Hmm. Baik, untuk sesi Q&A kita, ini kita sudah cukupkan dahulu. Mungkin kalau untuk rekan MCB yang ingin bertanya atau masih ingin konsul, boleh menghubungi saya atau tim MCB yang lainnya. Nanti kita bantu ya, Bapak, Ibu sekalian. Oke, selanjutnya saya akan share satu untuk kesediaannya Bapak Bapak peserta dan Ibu-ibu peserta untuk mengisi evaluasi kita. Ada juga di kolom komentar, mungkin bisa dilihat. Sudah saya kirimkan. Oke. Sebelumnya kami memohon kerjasamanya untuk membuat event kita lebih baik ke depannya. Mungkin boleh diberikan saran pendapatnya. Ini pendapat Anda-Anda semua sangat berarti buat kami untuk membuat event yang lebih bagus ke depannya ya. Baik, selanjutnya untuk closing, ini kita ada kejutan nih buat rekan-rekan FCB Partner. Mungkin boleh di-share dulu. Nah, di sini ada roulette nih, roulette keberuntungan. Kira-kira siapa ya yang beruntung hari ini bisa mendapatkan voucher dari kita untuk dua orang, masing-masing mendapatkan 200.000 loh, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya, saya sampaikan aturannya dulu ya. Aturannya itu yang pertama, apabila diterima, apabila Anda mendapatkan nama Anda dipanggil, itu boleh di-unmute, kemudian juga memperkenalkan diri dulu ya. Kita juga mau kenal nih siapa nih pemenang kita hari ini. Kemudian juga bantu untuk follow sosial media kita, Mitra Cipta Bersatu, sama Autonix Indonesia, boleh ya? Oke, mungkin kita mulai sekarang, Kak, boleh? Yo, kira-kira siapa nih yang dapat? Apakah
Pak Jarot, Pak Muhammad Arjuna. Oke, Oh, selamat. selamat. Boleh dong, mana nih Pak Arjuna Satria Kirananya? Boleh Iya, dong nyalakan kameranya. diperlihatkan kameranya juga. Kita mau kenalan nih. Ada nggak ya Pak Arjunanya? Pak Muhammad Arjuna. Ini kalau misalnya sampai saya panggil 3 kali angus ya, boleh ya? Setuju nggak Ya, nih? boleh, boleh. Oke, ini panggilan pertama untuk Bapak Muhammad Arjuna Satria Kirana. Ada nggak nih? Satu. Satu. Pak Muhammad Arjuna Satria Kirana. Yang kedua. Pak Muhammad Arjuna Satria Kirana ketiga. Hangus, Bu. Aduh, hangus deh. Oke deh, kalau gitu kita next ya. Oke, siapa nih yang dapat? Ayo roulette lagi. Siapa ya yang bisa dapat ya? Lumayan loh 200.000. Oke, oke, selamat Bapak Edo Riano. Apakah ada Bapak Edo? Bapak Edo Riano, apakah ada hadir? Mungkin boleh. Waduh, sepertinya tidak ada juga ya. Bapak Edo Riano yang kedua. Bapak Edo Riano yang ketiga. Oke, sepertinya kita skip lagi nih. Oke, Hangus. kita cari sampai ketemu ya. Oke, dududududung. Siapa nih yang dapat? Oke, siapa nih? Pak Susilo. Oh, Oh, Pak selamat. Afandi. Selamat, Bapak. Boleh Mantap, dong Pak. dibuka video sama memperkenalkan diri dari mana perusahaan Pak? Boleh tahu Pak? Saya Oke, Panji, ini dia pemenang kita hari ini. Apa kabar Pak? baik, Siap. Boleh dong Pak, kenalin dulu dari PT mana Pak? baik. Terima kasih sebelumnya. Saya Pandi dari PT Tirtasari Surya di Riau ya. Oke, mungkin Oh, Bapak ada kesan-kesan pesan apa mungkin untuk MCB atau dari Autonik? Mungkin boleh? Kalau pesannya sih ya diseringin aja sih yang seperti ini ya, biar kami Ih. juga lebih mengenal produknya dari MCB, terutama yang brand Photonics. Ah, oke. oke, siap, Siap. siap, siap, Pak. Oke, nanti kita hubungi ya, Pak ya. Via WA langsung japri ya, Pak. Oke Bu, Oke, makasih selamat ya. ya, Pak. Oke, Bu. kita cari next pemenang nih. Siapa? Ayo. Tudum, tudum, tudum. Rodanya berputar. Siapakah yang mendapatkan hari ini pemenang yang terakhir nih? Wah, ada Hei, Pak mantap. Kurnian Surbakti. Boleh dong, Pak, diperlihatkan wajah gantengnya mungkin. Boleh sapa-sapa kita, Mana? Pak. Hei, oke, siap. Mana nih Pak Kurniawan Surbakti? Gimana caranya, Bu? Oh, Kameranya ini mana? dia Bapak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, selamat ya Bapak. Boleh dong kita kenalan dulu Pak. Dari PT Per- mana Pak? Mungkin? Dari PT BSS Riau, Bu. Oh, Info. BSS Riau ya Pak ya. Baik, baik, baik Pak. Eh, paling nanti kita untuk lebih info. Oh ya, sebelum-sebelumnya Pak, mungkin ada sepatah-patah untuk MCB atau untuk Autonix Indonesia nih Pak. Sama, Bu. Kurang lebih sama kayak Bapak tadi. Oke, baiklah Pak. Kalau begitu nanti kita hubungi secara japri ya Pak ya, via WA ya Pak ya. Oke. Oke, untuk Fortune Wheel-nya kita eventnya udah selesai. Selanjutnya nih sebelum kita penutupan, mungkin saya reminder sekali lagi ya, mungkin boleh untuk rekan MCB partner bisa mengisi form evaluasi. Jadi untuk bahan pelajaran untuk MCB dan Autonik ke depannya biar bisa lebih improve lagi. Kemudian sebelum kita tutup, mungkin boleh dong hidupin apa video kita mau foto bareng nih sebelum acara berakhir.
Boleh dong, Bapak-bapak, Ibu-ibu, MCB partner. Kita foto bareng-bareng bersama ya. Ayo, ayo kita bareng-bareng kita meriahkan event kita yang pertama. Semoga-moga ke depannya kita masih berlanjut ya eventnya ya. Oh, kameranya ada problem. Ya, nggak apa-apa, Pak. Kalau misalnya ada problem, ya nggak apa-apa. Kalau misalnya ada menyala, boleh dong dihidupin. Kita mau juga kena bareng-bareng. Oke. Ini sudah mulai nih pada berkumpul. Oke, mungkin sepertinya sebentar ya. Saya akan mulai foto-fotonya sebentar. Oke. Baik, saya mulai ya. Boleh dong foto, apa yang wajah yang paling cantik dan gantengnya ya. Satu. Oh, oh sorry, sorry, sorry. Sebentar. No, sebentar. Oke, saya mulai ya. Satu, dua, tiga. Oke, saya coba ulang sekali lagi ya. Hasilnya kurang bagus tadi. Sebentar. Windows. Oke. Sebentar. Mohon maaf ada gangguan sebentar ya. Oke, saya mulai ya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih untuk partisipasinya rekan-rekan semua. Semua berjalan dengan lancar, itu berkat semua teman-teman yang join hari ini. Sebelumnya, oke sebentar ya. Oke, atas PT Mitra Cipta Bersatu ini saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk narasumber kita dari Autonix Indonesia untuk ilmu waktunya sharing-sharing pengalamannya sama kita, kemudian juga semua MCB partner yang sudah meluangkan waktu yang hadir aktif dalam sesi ini. Semoga ilmu dan informasi yang didapat hari ini bisa berlangsung bermanfaat baik untuk pekerjaan sehari-hari di lapangan ya. Oke, MCB Skill Up ini akan berusaha untuk terus hadir dengan topik-topik menu berikutnya. Jadi boleh pantau-pantau terus informasi dari kita ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di acara MCB Skill Up yang selanjutnya. Semoga kita semua sehat selalu, sukses, dan terus berkembang bersama ke depannya. Terima kasih dan saya ucapkan selamat sore semuanya. Sore. Sore semuanya. Sorry. Oke. Baik, rekan-rekan semuanya yang masih stay di sini, saya izin untuk close meeting kita hari ini ya. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Bu Wina.